Waljina, wajihan. Ya ini ada Nopri Muslim apa Kristen? Cakap Muslim Pak. Muslim. Baik, bentar ya Bang. Ini cakap Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Muslim, baik. Di Cepat Bang. 1 menit, silakan 1 menit. Kalau mau menyampaikan, kalau enggak langsung ini kita langsung diskusi. Saya menyimak, Masya Allah, Ustaz Wafi, sehat dan semangat selalu dengan yang lainnya, serdadu para muslim, cyber muslim, untuk ya namanya jadi ya. Apalagi sekarang zaman sudah berbagai media sosial. Bagus, saya sangat setuju. Cuman ini barusan itu saya melihat setelah Agus Wafi sudah keluar live, itu banyak yang muncul di komalnya softtek apa tuh tadi itu ya, software gitu. Nah itu kok banyak sekali yang memakai ya kamuflase gitulah foto-fotonya muslim. Ya. Kalau yang kayak gitu udah kami sarankan, Bang Handi udah teriak-teriak terus, langsung blokir biar nggak lewat lagi dari Belanda. Kalau misalkan kita udah menganjurkan seperti itu masih lewat di Belanda belum diblokir, ya itu jangan ngadu lagi ke kita udah menyarankan. Gitu. Masalahnya gini Bang, tadi itu barusan ketika Bang Agus Wafi keluar, itu mereka itu naik ke komalnya Sofi itu gitu. Kemudian ya malah kayak gimana ya, berani di belakang gitu. Ya termasuk RNB, terus Kiamat itu kan memakai fotonya foto itu ya, itu yang saya khawatirkan gitu. Ya. Kemudian dia menjelaskan Oke. Ini nggak ada suaranya nih Bang Cakap ini. Hilang suaranya. Oke, Jeb. Ada masalah apa dengan hidup lu, Jeb? Jeb. Nggak apa-apa, biasa. Gue pengen ngomong apa? Salut sama Bang Abdul. Weh, berani juga sama Bang Kopi yang jelas banget. Salut aku. Keren. Mantap. Karena nggak semua berani Bang. Jadi kayak si Andi Celebes atau Bang Kian Santan kan pasti nggak berani kan sama Ibu Sofi kan. Malah framing ujungnya lu gua bagusin, lu dasar ngehe lu. Enggak, ini Jeff Colby, bukannya muslim itu nggak ada yang takut. Hanya saja kita tuh sadar diri, oh ilmunya ternyata tuh lebih baik Ustadz Wafi dibanding saya. Jadi bisa jadi apa yang dilisankan sama Ustadz Wafi tadi pengen saya lisankan, ternyata di tangan beliau ini lebih baik gitu. Jadi kami pasrahkan, muslim ini pasrahkan kepada Ustadz Wafi menjadi utusan untuk melawan anak itu kan gitu. Ya kita nggak kayak kalian mondreker modal nekat doang. Itu kan asumsi, buktinya banyak yang keren-keren. Tapi ya aku melihat diskusinya bagus lah, berjalan dengan baik meskipun lama sekali ya. Banyak banget pertanyaan. Banyak banget. Aku menilai dari sisi tengah sebagai penonton. Banyak banget pertanyaan Ustadz Abdul Wafi. Banyak banget. Jadi Sofi capek. Tapi memang mungkin karena kebanyakan bahas playing victim ya, bedul. Belum ada. Karena itulah kenapa saya itu minta PK atau minimal ada moderator biar terarahkan. Tapi Bu Sofi gak mau pakai moderator, mintanya TikTokan sehingga tidak terarah. Maksudnya itu tema yang kita sepakati tadi malam adalah Nabi Muhammad dianggap Tuhan atau Yesus yang dianggap Tuhan. Itu tema yang disepakati loh tadi malam aslinya. Tapi karena memang gak ada moderator, ya sudah mengalir aja tadi begitu. Sinyalnya sudah mulai putus-putus itu. Iya. Ini ada Illusion nih. Illusion, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi harusnya pakai tema, bikin tema biar gak liur kemana-mana gitu. Ya udah nggak apa-apa, bagus kok.
Pak Ustadz Wafi, Pak Ustadz Abdul Wafi, kita dalam diskusi lintas agama bagus, bisa jadi jempol. Menurut aku ya ketimbang ya adalah maksudnya ketimbang Bang Juma menurut aku. Kalau Bang Juma kan banyak marah-marah, aku fair aja ya. Tapi kalau Bang Wafi lebih bagus lah. Bang Zuma pasti marah, itu memang beliau kan Makassar. Itu di Celebes juga belajarlah. Masa kamu nggak berani di kandang mulu? Nah, yang lain itu Bang Andi. Masa ke aku pertanyaannya itu mulu, yang lain lah gitu. Atau makin keren lah kayak Ustadz Abdul Wafi. Belajar dari Bang Abdul Wafi itu. Tapi ala kulihal barusan bagus kok, maksudnya ya kita tidak bertengkar, saling bicara satu sama lain, maksudnya nggak ada sampai pertengkaran, aman lah, bagus lah, diskusinya berjalan lancar tadi. Tapi gimana, semua asumsi buruk kalian tentang Bu Sofi itu ya, kan menurut kalian kan Bu Sofi itu jahat segala macem, nggak kan? Aslinya dia baik, kalau berdebat jahat lah dia, nginjak Quran gimana? Baik gimana? Ya itu dia mengaku memang salah, cuman karena terlanjur. Tapi kan seorang orang kan bisa berubah kan? Iya berubah silakan, tapi ya proses tetap jalan. Oke, itu kalau masalah itu urusan kalian lah itu. Dia juga butuh di Amerika, sanggup. Ya memang kekuasaan Allah itu hanya di Indonesia. Iya. Aku juga ya kayak gitulah. Ya kalau emang bersalah ya bersalah. Aku juga nggak mau bela kalau bersalah mah. Ya, sudah. Tapi poin yang tadi saya ambil itu dari Ustadz Wafi itu, setelah saya pikir-pikir ternyata Yesus itu bukan anak domba tapi kambing hitam. Wah cakep itu. Abis Sofi itu kupingnya panas itu. Mantap Ustadz Wafi, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Wafi telah mewakilkan kami Ustadz Wafi. Itu bunga-bunga dalam perdiskusian itu. Ada Gurunda di bawah. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda siapa? Naik Gurunda. Gurunda Bang Zuma. Iya. Naik bang. Oh, kukira aku Gurunda kalian. Ada pasien nih. Laki. Selamat pagi Laki. Akunya Gurunda kalian ini. Apa? Aku Gurunda kalian. Ih najis. Vitamin cabang olahraga. Begini. Iya, makanya penerapan ajaran yang ilahi itu tidak bisa diterapkan manusia sembarangan. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu dianggap tidak percaya. Seperti Musa dikatakan tidak percaya, tidak hormat kekudusan ilahi. Seperti Daud tidak bisa mempraktekkan apa itu keinginan ilahi, malah condong kepada keinginannya. Kan seperti itu kebanyakan manusia. Tapi Yesus yang menjadi contoh panutan bagi semua manusia, itu yang layak dijadikan role model kehidupan manusia, bagaimana menyatukan diri manusia dengan yang ilahi. Karena nabi-nabi yang lain tidak ada yang seperti Yesus. Itu kelebihan Yesus. Terus keren gitu. Nah kalau ini Gurunda asli, Gurunda gua. Kalau lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Bang Juma, ini nol ini. Secara ilmu pengetahuan teologi nol. Hajar bang. Jadi Dulu, makanya jadi pertanyaan gini. Di mana ada satu keyakinan di antara Islam dan Yahudi berada di tengah-tengah yang adalah duri dalam daging, di mana ajaran tersebut atau agama tersebut itu ingin kemudian mengkudeta Yod-Heh-Vav-He dengan menggantikannya dengan makhluk roh bernama Yesus Kristus. Inilah Kristen. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan makhluk halus yang bernama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini
ada yang kemudian menjagokan Yesus, di mana Yesus itu hanya manusia biasa yang datang untuk Bani Israel, lalu orang-orang ini bukan Bani Israel menjagokan yang bernama Yesus Kristus, itu mereka sedang ingin menggulingkan pencipta langit dan bumi dengan sosok tersebut. Mereka ini adalah saudara-saudaranya iblis. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Inilah penolong-penolong setan yang datang ke atas muka bumi ini yang ingin disembah melalui nama yang populer, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspada ki le kepada iblis yang datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Karena kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab aku ketika datang, tanda-tandanya adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku. Selain daripada itu jangan percaya, kata Yesus. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di atas pohon, ada Yesus di atas genteng, ada Yesus kemudian di atas mobil, ada Yesus di atas atap rumah, ada di plafon, ada Yesus kemudian di pasar, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu fakta real pengakuan Yesus itu sendiri. Jadi jangan heran ketika ada kekuatan yang kemudian ingin mengusung manusia atau makhluk roh itu sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri datang ketika di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi seketika itu hancur semuanya, karena diusung oleh pasukan-pasukan dari narasi aja ini kosong ini. Pasukan dari barat yang kemudian Tuhan, kau pasti ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Nah, oleh karena itulah kemudian mungkin kita bisa mendiskusikan 15 juta dari saya. Ketika ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta akan saya transfer. Jadi kau paham tentang kalau Yesus itu hanya satu aspek. Makanya kalau ada yang mampu membuktikan bahwa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Omong kosong, bualanmu kosong semua. Makanya pada. Ya, silakan saudara laki, silakan. Anda buktikan kepada khalayak banyak bahwa yang Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu yang bisa cuman mute kick anak Maria. Jangan di mute. Silakan Anda berbicara 6 jam ke depan, jangan berhenti. 6 jam kamu bicara. 6 jam kamu berbicara Tuhan pun tak mengerti kau sama sekali. Bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan dihitung dari sekarang. 5 jam Anda ngomong, silakan. Ya makanya orang-orang seperti ini, yang dianggap gurunda ini, kita gimana kau bicara terus kau modal untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Makanya orang-orang seperti ini hanya memahami satu aspek. Seperti kau ini tidak akan pernah paham apa itu spiritualisme. Kau hanya memahami Yesus yang makan ikan goreng, tidur di sampan, bagusnya jangan curhat, kawan. Bagusnya makanya jangan curhat. Kau mau kujelaskan, kau bacot aja. Ya, silakan jangan curhat. Kau jelaskan bagaimana bisa Anda ini kan membuktikan. Kujelaskan. Ya, silakan. Tidak usah justru nyerang kau menyambar-nyambar omongan orang. Enggak usah kau nyerang pribadi, kau buktikan saja. Kan kau barusan menyambar, aku barusan menjelaskan yang dan kau menyambar kepada Paulus itu. Jadi gimana kau mau menjelaskan hanya modal comor kau ini? Silakan. 5 jam Anda pakai. Silakan. 5 jam tapi barusan kau potong-potong. Ngerti nggak kau tentang Anda menyerang pribadi, kawan. Anda jelaskan aja 15 juta. Aku baru menjelaskan tentang Yesus yang kau pahami. Yesus itu hanya sebatas jasmania. Kau tidak jelaskan paham bahwa hal spiritualisme itu apa. Makanya perkenalan pertemuan datang mau ku jelaskan ini. Kau bicara terus adalah anak Maria. Silakan. Mana kau ini? Kau sambar-sambar orang bicara. $15 juta, sudah 1 minggu nggak ada Kristen yang sanggup membuktikan. Hanya ngoceh aja terus. Ada tambahan Gurunda.
Ya, gimana Bunda? Ada tambahan kan? Jadi lebih dari 15 juta dong. Iya, 20 juta. Dari Bunda Mila 5 juta. Jadi total 20 juta bagi yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Jangan cuman bisa kami nggak butuh. Kami butuh Anda buktikan. Silakan. Iya, makanya yang dijumpai gini dengar dulu. Makanya orang ini nggak paham. Makanya orang di sini ini dangkal secara spiritualisme. Yang mereka pahami Yesus yang lahir. Makanya perjumpaan dengan Paulus itu perjumpaan spiritualisme, tidak yang dilahirkan oleh Maria, tidak yang makan ikan goreng tidur di sampan. Artinya ini perjumpaan yang secara batinia. Makanya pemahaman spiritualisme ada jasmania dan batinia. Ini yang dipahami harus kedua aspek. Kalau hanya memahami satu sisi, pemahamanmu akan gagal tentang apa itu Tuhan, apa itu spiritualisme. Makanya kau akan berada di zona yang dangkal. Tidak paham apa yang dijumpai Paulus. Makanya Paulus berjumpa yang terang. Makanya esensinya dari Saulus yang dulu pemburu manusia pengikut Kristus menjadi Paulus yang mengikuti, bahkan dia ujungnya dia diburu. Artinya ada pertobatan ketika manusia berjumpa dengan Tuhan. Dari sisi apa? Spiritualisme, dan itu dibuktikan oleh Paulus. Itu paham soal Paulus. Ya lanjut Jeb. Begitu aja. Jadi apa yang bisa kamu buktikan? Cuman begitu, curhat. Kok curhat? Apa yang curhat? Saya minta Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Bukti. Mana bukti? Bukti. Berarti kupingmu nggak kau pasang. Apa makanya buktinya? Kau kurang cerdas. Spiritual. Kenapa nggak? Ya iya, tidak dipahami secara lahiriah. Paulus tidak memahami Yesus secara lahir dari Maria. Makanya kau dangkal terus kau ini. Lanjut Jeff. Gak sanggup, udah gugur dia. Bukan gak sanggup, kau dangkal. Yang bukan lain gak sanggup. Udah, kau masak sana, kau masak. Iya sih dangkal. Ya kau masak, kau nggak sanggup. Yang lain masih bagus daripada kau itu cuma curhat. Gugur, kau ke gereja sana. Silakan, Saudara Jeb. Silakan. Ini ya Bang Juma, silakan. Semua apa yang tertulis di Alkitab itu semua kisah nyata, nggak ada dongeng-dongeng. Bahkan ketika Paulus bertemu dengan Yesus, dia mengalami kebutaan. Ya, dia buta disaksikan oleh Nikodemus. Nikodemus itu adalah utusan Tuhan ketika menyampaikan pesan kepada Paulus untuk bertemu dengan Yesus itu, dan Nikodemus melihat Paulus buta, ya, itu menyaksikan bahwa dia bertemu Yesus. Jadi bukan kitab dongeng, itu berbicara sejarah fakta. Coba kalau aku tanya Bang Mak, siapa yang menyaksikan bahwa Tuhan Anda itu katakan Nabi Israel? Ada nggak saksi? Sudah. Jadi gini saudara, Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Sedangkan Yesus, nabinya orang Yahudi, rasulnya Bani Israel, berkata kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, pahami itu dulu. Kalau Anda berbicara Paulus kemudian buta bla 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 bla, nih tak kasih ilmu kepada saudara. Yesus disibukkan melakukan mukjizat kepada orang-orang buta untuk supaya melihat orang-orang buta ini kenapa bisa buta? Karena kerasukan setan. Tanda-tanda orang kerasukan setan, buta matanya. Tertulis di mana?
Matius 12 nomor 22. Belajar itu penting, kawan. Makanya saya sangat sesalkan kepada orang Kristen kalau dikasih ruang berdiskusi dengan baik secara ilmiah berdata, cuman curhat. Padahal ini kesempatan untuk kalian menjual Tuhan kalian yang bernama Yesus Kristus itu. Bukankah perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini kesempatan. Anda di Komal Islam berkesempatan untuk menyampaikan kepada umat Islam se-Indonesia bahwasanya yang kalian sembah Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria. Faktanya, tidak ada satupun di antara kalian yang mampu membuktikan itu. Justru semakin Anda jelaskan, semakin kalian menjelaskan, semakin menguatkan nubuat Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu, waspadalah wahai muridku Bani Israel, agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang mari kita deteksi, adakah pernah penyesat atau jangan penyesat, adakah kemudian makhluk atau manusia atau apapun itu yang pernah datang mengaku Yesus Kristus? Ternyata pernah. Kepada siapa? Kepada Paulus. Kenapa harus berkiblat kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengikut, sedangkan Yesusnya berkata di Matius 24 nomor 5, Yesus Kristus sang penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Paulus pengikutnya 2 miliar lebih. Meskipun berbeda sekte, tapi mereka awal mulanya mengimani sebuah kepercayaan dari asas yang dibawa oleh tokoh bernama Paulus. Baca Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Simple. Kami hanya menuntut kemudian kami hanya menuntut kemudian pengajaran dari saudara-saudara Kristen yang konon ceritanya anak-anak Tuhan yang memiliki kepiawaian, punya Roh Kudus, punya keahlian, menjelaskan, penganut kasih. Tolong sampaikan kepada kami secara akurat, berdata dan ilmiah bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah penggenap dari nubuat Yesus akan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus itu. Tolong jelaskan kepada kami. Karena Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata kepada kalian, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan tanda yang datang kepada Paulus, hanya Paulus aja yang melihat cahaya, yang melihat kilat. Sedangkan tanda kedatangan Yesus seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus, tandanya adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini sadar dan tahu dan paham dan mengerti kalau Yesus sudah datang. Tak ada yang tidur. Semua sedunia orang tahu. Aku nanti ketiduran. Oke, sekarang maaf. Sekarang kamu jelaskan kepada saya, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Jangan emosi tapinya ya. Kalau emosi turun. Pertanyaanku Bang Juma jawab ya. Siapa saksi bahwa Mr. M itu dikatakan Allah, katakan Tuhan Anda Nabi? Siapa saksinya? Bang Juma nggak bisa jawab. Oke. Kemudian ini ya Bang Juma ini. Alam semesta ini saksinya. Kenapa? Seluruh umat Islam di atas muka bumi ini bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Tapi semua seluruh dunia bersaksi. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Jangan lari. Silakan. Bentar, aku gampang itu pertanyaanmu. Siapa saksi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Kami semua alam semesta ini saksi. Dah selesai. Aku nggak suka di mute. Oh memang kalau nggak sanggup silakan turun. Dari kemarin nggak ada yang sanggup memang. Nggak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. 20 juta itu sia-sia aja. Memang nggak ada yang akan pernah bisa sanggup. Cara kalian berdebat ini, aku mau ngomong di ya makanya jangan melebarkan masalah.
kerucutkan masalah. Ini tugasmu, bebannya ada samamu. Menjelaskan apakah yang kalian sembah itu betul-betul anak Maria atau dia adalah penyesat bernama Yesus Kristus. Jawab. Ya, ini kemudian bagaimana? Ini sabar, jangan kepotong. Ya, jangan nangis, jangan emosi. Santai aja kawan, santai, relax. Duduk ya, tenang, relax. Ya, semua silakan. perkataan Bang Juma itu jahat sekali. Anda mengatakan bahwa Tuhan saya Yesus Kristus itu antikristus atau hantu segala macam. Itu jahat sekali. Semoga Bang Juma sadar. Ini di dalam 2 Korintus 1. Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Yesus yang mengatakan ada penyesat bernama Yesus Kristus. Jangan kau tuduh saya. Yesus yang menuduh kalian penyembah Yesus palsu. Yesusnya yang menuduh kalian, bukan saya. Nah, karena tuduhan ini Anda tidak terima, buktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Yesus palsu. Silakan. Gimana aku mau jawab? Aku mau dapatin lebih dari 20 juta itu. Mananya? Ya, silakan kawan, silakan. Ini ya, biar kalian tahu. Di dalam 2 Korintus 1, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi apa yang firman yang disampaikan Yesus itu tidak ada tipu ya. Jadi ketika para rasul menyampaikan firman Tuhan yang tertulis melalui para rasul, itu perkataan Yesus sendiri, itu tidak ada tipunya. Oke, ketika para rasul mengatakan ialah anak Allah yang Maha Kudus, ialah benar. Ya, dialah anak domba yang akan datang untuk mengampuni segala dosa manusia. Itu semua benar ya. Jadi aku udah kasih satu ayatnya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa sedikit pun ada pada Tuhan kami Yesus, Bang Juma. Jadi apapun perkataan yang disampaikan kepada para rasul, lalu para rasul menuliskannya ke dalam Injil sinoptik, dan bahkan Paulus yang merupakan apostolosnya Yesus langsung yang bertemu melalui Nikodemus, itu semua fakta, bukan cerita dongeng. Ketika Nikodemus melihat Paulus buta karena melihat penampakan Yesus yang adalah terang itu sendiri, lalu Yesus menyembuhkan Nikodemus pakai Tuhan untuk menyembuhkan Paulus lagi, itu benar adanya. Ya, aku ntar ayatnya ada, tapi aku agak lupa. Tapi itu ada tertulis di Alkitab. Kenapa Bang Juma nggak bawa itu? Jadi tolonglah Bang Juma. Bang Juma ini kasih ayat yang bikin tafsir sendiri. Seolah-olah Yesus kami hantu, seolah Yesus kami penyesat. Kan agak lucu, orang Tuhan Yesus itu Tuhan kami. Agak lain. Makanya aku kayak debat sama orang gelo jadinya. Kecuali debat yang katanya ada sesuai data gitu. Jangan diputar balik. Gak usah jalan pribadi, gak usah kasar, gua hantem loh. Ya enggak, aku ngomong apa adanya. Masa Tuhan Yesus curhat kan udah ya. Sudah, curhatnya sudah. Permasalahannya ini ada di Anda kan? Yang Anda uraikan Korintus lah. Apa itu Korintus? Paulus yang punya merek itu Korintus. Yesus anak Maria tidak mengenal Korintus. Dan Anda harus paham, di surat Galatia, suratnya Nabi Anda, Nabi Paulus, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12, dia menerima Injil bukan dari anak Maria. Paham Anda di situ? Catat itu dulu. Paulus menerima Injil bukan dari anak tirinya Yusuf, bukan dari cucunya Daud. Pahami itu. Kau baca itu saudara. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Pengakuan nabimu, Nabi Paulus, utusan Tuhanmu bernama Yesus Kristus itu. Apa kata Nabi Paulus? Dia mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang memberikan aku Injil.
Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Coba. Sedangkan Yesus kedatangannya yang kedua mengaku dengan mulutnya sendiri, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sabar dulu, ini giliran saya kawan. Ini giliran saya saudara. Ini giliran saya. Nanti aku naik lagi. Ya, panggil pendetamu ke sini. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwasanya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku datang sebagai anak manusia. Di mana dalilnya? Matius 24, perikop yang sama, nomor 27 dan nomor 30. Yang datang bernama Yesus adalah anak manusia. Yang datang bernama Yesus adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda. Dan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu muncul mengaku dengan nama Yesus dan bergelar Kristus. Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu yang mana? Pengikutnya kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Nah, ini PR buat saudara kami Kristen. Silakan. Pertanyaan bagus. Silakan Gus. Lanjut bang, pertanyaan bagus. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Betul ayatnya kan itu? Mantap. Iblis yang menjanjikan angan-angan, iblis yang kemudian membangkitkan kemudian halusinasi mereka, mimpi-mimpi mereka, padahal yang menjanjikan itu hanyalah iblis menjanjikan. Apa itu dikatakan di sana Gus? Guru kepalsuan. Kepalsuan. Makanya diusir. Karena yang mereka ikuti adalah janji-janji palsu. Yesus asli datang, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi saudara pisang goreng basi dia mengatakan begini. Itu Paulus sedang berbicara tentang spiritual. Hei kawan, kurang spiritual apalagi orang yang menyebut nama Yesus mampu mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Kurang spiritual apalagi mereka. Faktanya mereka semua diusir dan kata Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Silakan, kita masih butuh teman-teman untuk bisa membuktikan kepada kita bahwa yang datang kepada Paulus yang menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya itu adalah anak Maria. Karena kalau anak Maria pengikutnya itu menurut mulutnya sendiri hanya Bani Israel. Itu pun domba yang hilang. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Itu anak Maria. Lalu siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Apakah itu anak Maria? Silakan saudaraku Kristen buktikan kepada kami. Ya, ini ada Saragi. Saragi, selamat pagi Saragi, Sony. Muslim apa Kristen? Sony. Oke, malam bang. Ya, malam. Kristen bang? Siap. Ya, silakan dijawab bang. Biar dapat 20 juta bang. Kalau aku nggak perlu duitnya 20 juta bang. Maksudnya tema yang diangkat apa nih bang? Al-Quran menuduh bahwa orang di luar Islam, orang-orang kafir itu menyembah setan dan mereka adalah sekutu setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, jangankan kepada pengikutnya, kepada setan aja Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi kok muncul Yesus yang baru mengajarkan supaya menyembah dirinya? Itu adalah Yesus yang berbeda itu. Silakan kawan.
Sebelum dijawab sama Pak Sony, begini loh, maksud Bang Zuma itu begini. Yang asli muridnya Yesus saja tidak pernah didatangi Yesus dalam mimpi kah, dalam bentuk suara, padahal mereka yang berjuang loh bersama Yesus. Mereka yang selalu setia kepada Yesus. Sama kayak kita lah ya, zaman Nabi Muhammad misalnya. Seharusnya ya kan yang paling tahu Nabi Muhammad adalah sahabatnya gitu, yang setiap hari berkumpul. Jadi kalau ada apa-apa biasanya yang datang ke dalam penglihatannya seharusnya sahabat terdekatnya, bukan malah orang yang gak pernah ketemu sama dia, kan gak nyambung gitu loh. Sehingga seharusnya Yesus ini datang berbentuk suara, berbentuk roh lah apalah, itu datang kepada orang-orang yang setia sama dia, bukan malah kepada orang yang gak pernah ketemu sama sekali sama dia gitu loh, maksud Bang Zuma. Lanjut, betul gak Bang? Mantap sekali. Iya, sah, valid itu. Tuh, dijawab Mas Sony. Silakan Bang Sony. Ini bangsa lagi Muslim apa Kristen? Oh, saya Muslim Bang. Oh iya, bentar ya. Ini ke Sony dulu ya. Silakan Bang Sony. Oke Bang. Maksud saya begini, maksudnya gimana maksudnya yang Yesus tidak pernah apa tadi statement abang tadi? Yesus berkata ada Yesus palsu Bang, yang tujuannya menyesatkan. Kalau Yesus asli itu kan jelas datangnya ke muridnya yang asli. Ya silakan. Oke, sekarang aku tanya dulu Bang. Tadi abang bilang malah tanya dulu si Borokokok. Ya sabar dulu Bang. Tadi kan ada yang datangnya asli, ada yang palsu. Sekarang aku mau tanya, mana dalilnya? Dia bisa keluar istilah gitu. Silakan. Lukas 21 nomor 8. Baca. Anda bacalah, saya kan udah ditunjukkan. Loh, abang yang ngomong kok suruh aku yang baca, gimana sih? Oh gitu ya, baik. Ini Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dalilnya akan datangnya Yesus Kristus yang penyesat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Di situ Yesus jelas mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan memiliki banyak pengikut, dan pengikutnya itu ya jelas pengikut Kristus. Nah, ternyata Kristen ini kalau ditanya teman-teman Kristen, apa itu Kristen? Teman Kristen berkata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pertanyaannya, tolong buktikan kalau kalian itu pengikut Kristus yang adalah anak Maria. Karena yang Anda ikuti itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia yang datang kepadanya bernama Yesus Kristus itu bukan manusia. Jelas itu adalah Yesus yang berbeda. Satu anak manusia, yang satu bukan anak manusia. Gitu saudara, silakan. Itu pemahaman dari Alkitab apa dari Al-Quran Bang? Dari Bible Bang, dari Bible. Nggak ada Bang kalau dari Bible. Loh, Yesusnya Anda tidak percaya, dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Kalau disambung, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya.
Ditanya kemudian Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Paulus mengatakan bukan. Dia bukan manusia. Maria ditanya, yang mengandung dan melahirkan anaknya ditanya, Maria, ya paman, yang kau lahirkan itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti ada dua Yesus. Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen adalah agama yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di dunia. Mengusung satu penyembahan kepada oknum bernama Yesus Kristus. Ketika Kristen ditanya kenapa Yesus bisa mati, Kristen mengatakan itu sisi kemanusiaannya. Kenapa kemudian dia bisa membangkitkan orang mati? Kristen menjawab itu sisi keilahiannya. Berarti Yesus menurut Kristen 100% manusia, 100% Tuhan, 100% ilahi. Padahal yang benar adalah Yesus anak Maria 100% manusia. Yesus yang datang kepada Paulus adalah 100% bukan manusia. Berarti ketika digabung ada dua Yesus. Ketika digabung 100% dengan 100% berarti 200%. Kenapa dia 200%? Karena di situ ada dua Yesus. Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen mencoba untuk menggabungkan dua Yesus ini. Makanya cingkrang. Kalau mau dipahami itu kepala harus cilak dulu. Kepala harus peda. Harus gimpe dulu nih kepala. Baru bisa dipahami, baru bisa diimani. Karena itu hanya doktrin, dogma. Akal tak bisa menerima. Bagaimana mungkin Anda mengatakan emas 100%, cincin yang Anda pakai emas 100%, dan cincin emas ini Anda juga katakan 100% ikan tongkol. Bagaimana caranya tuh? Gak bisa kan? Gak bisa. Kecuali orang dungu. Orang dungu, orang yang mati akal. Segmen gak nyambung bang. Silakan. Sekarang aku tanya dulu abang. Oke lah, aku ikut segmennya abang. Nah, abang kan ini punya logika. Oke, sekarang gini, abang tanya sama saya. Hai Sony Billy, kamu jangan berbuat jahat. Nah, pertanyaan saya, yang mengatakan itu yang berbuat jahat atau kepada saya yang abang tanya? Anda. Nah, kenapa tadi Anda bilang Yesus? Kan Yesus yang berkata waspadalah kepada penyesat yang datang logika kepada. Begini, kalau Bang Zuma bilang katakan kepada Sony, berarti itu yang mengalami itu Sony, bukan Bang Zuma. Paham nggak? Yesus berbicara kepada Mana Yesus berkata kembali kepada Yesus? Yesus berbicara kepada muridnya, Bani Israel. Nah, Yesus berbicara kepada muridnya. Mana Yesus lagi yang kena? Paham nggak? Yesus berbicara kepada murid-muridnya gini, hei kawan, ya paman, hati-hati ya, karena akan datang penyesat dengan memakai namaku. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus, dan penyesat itu ngaku-ngaku Kristus. Berarti terus penyesat Yesus lagi. Berarti murid-muridnya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu maksudnya. Iya, aku tanya, ya penyesat itu siapa? Penyesat itu iblis. Iblisnya mengaku Yesus Kristus. Tadi murid-murid sekarang iblis, nggak nyambung. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4. Lah, Bang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5, habis itu Anda jelaskan kepada saya, silakan. Jangan dulu mutar. Aku ikut segmen abang. Katanya tadi Yesus berbicara kepada murid. Berarti hanya ada dua ini. Ada dua oknum. Yesus sama murid-muridnya. Kenapa sampai di iblis? Nggak nyambung. Itu yang Anda pahami ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Bukan bang. Loh, aku kan ikut segmen abang. Ya Bang Sumaya. Tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu ikut pekerjaan kepada iblis. Berarti kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Betul nggak? Kepada penyesat. Loh, Yesus mau mengatakan jangan ikutlah penyesat. Bagaimana Yesus jadi penyesat? Kalau penyesat dia nggak mau diomong lah. Penyesatnya datang mengaku-ngaku nyamar-nyamar sebagai Yesus Kristus. Nah, berarti yang nyamar-nyamar berarti bukan Yesus. Ya, tapi mengaku Yesus Kristus. Iya, tetapi mengaku Yesus Kristus. Tapi bukan Yesus yang. Tapi bukan Yesus. Bagus. Abang paham nggak menyamar-nyamar? Iya paham.
Bukan Kalau nggak Yesus, bukan Yesus tapi mengaku Yesus. Penyesatnya bukan Yesus tapi Berarti bukan penyesat. Yesus. Kenapa abang Yes. katakan Yesus? Wah, abang paham gak Bang Nica? Paham bang, Pak, ngerti. Pertanyaan itu harusnya anak TK tanya ke Anda, bukan Anda tanya ke saya. Dibicara kok bisa menular ke orang lain? Nggak nyambung. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kalian. Itu ada berapa oknum? Aku tanya dulu. Ada 2 oknum. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, tambah ada Yesus palsu, ada berapa oknum? Ada 3 oknum di situ, ada tiga Nggak, aku tanya kelompok dulu. sana. Berarti 3. Iya. Kenapa kau salahkan Yesus baru Yesus yang menyesat? Yesus asli tidak menyesatkan. Yang menyesatkan itu yang Yesus palsu. Masuk nggak begitu? Hah? Iya, berarti Yesus palsu berarti ada Yesus asli. Ya, Yesus asli itulah yang berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Nah, terus? Nah, kalian ini pengikut Yesus kan? Izin Kak. Sabar dulu dek, sabar. Kalian ini pengikut Yesus. Siap. Kalian ini pengikut Yesus kan? Yes. Yesus yang kamu ikuti adalah Yesus yang minta seluruh bangsa menjadi pengikutnya kan? Betul. Sedangkan Yesus anak Maria berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti beda. Satu membatasi muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus yang satu meminta supaya jangan membatasi. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beda. Itu yang ke bangsa lain abang yang tambah. Nggak ada dalilnya di dalam. Matius 10. Statement, Bang. Kalau nggak paham jangan dibuat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Nggak ada Bang. Bang, Yesus orang Kristen nggak pernah untuk Yesus berpesan Bang, kepada orang Kristen mengajarkan jangan bersaksi dusta. Ya, terus Itu kenapa Pak, Anda Abang bersaksi paham dusta? dulu. Kenapa Anda bersaksi dusta kalau begitu? Abang tadi ngomong. Karena Yesus berkata dalam Matius Abang 10 sendiri yang nomor ngomong kok abang sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya yang 12 ini jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu Yesus asli. Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua jadi muridku. Itu palsu. Sampai di sini tidak paham? Iya. Sampai di sini seperti apa sih? Yesus palsu itu mengajarkan seluruh bangsa jadi pengikutnya. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya hanya Bani Israel saja. Sampai di sini Anda belum paham? Ini macet deh. Tadi katanya untuk seluruh dunia. Sekarang Bani Israel mana yang benar? Yesus asli diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus palsu mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Beda itu Bang, beda. Yesus asli berpesan ke-12 kepada Tadi ke-12 abang bilang muridnya. Yesus yang pertama mengatakan untuk seluruh. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel Bang. Kalau yang palsu seluruh bangsa. Makanya ajaran Kristen yang mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus ini berbeda dengan ajaran Yesus yang untuk Bani Israel. Berbeda Bang. Yesus yang asli kalau datang hari ini tidak mengenal kalian. Yesus lebih pilih ke masjid daripada ke gereja tempat ibadah kalian itu. Yesus tak mau masuk ke gereja. Yang asli ya. Orang Arab ya? Enggak, Yesus berarti orang Arab ya? Bukan Bang, bukan. Dia orang Madura Bang. Tetangga dengan teman saya, Habib Usman. Biar kau puas. Aduh. Yesus orang Madura Bang. Kebetulan saya yang cetak KTP-nya kemarin.
Yesus asli itu mengaku dengan mulutnya diutus hanya untuk Bani Israel, Bang. Sedangkan Yesus yang datang kepada kalian itu sapuratai. Apa itu sapuratai? Semua manusia yang cupu-cupu dianggap sebagai pengikutnya semua. EGP, yang penting saya dituhankan. Itu berbeda, kawan. Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel, sedangkan Yesus Anda untuk seluruh bangsa. Berebede. Yesus datang. Ya, Yesus yang datang kepada Kristen dan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang berbeda. Beda. Bedanya di mana, Bang? Bedanya yang satu bukan manusia, yang satu manusia. Itu bedanya. Yang satu mengaku awal dan akhir, yang satu mengaku dia bukan awal dan dia bukan akhir. Yang satu mengaku kepadanya diberi kuasa langit dan bumi, yang satu mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berebede, Bang, berebede. Kalau orang Indonesia belajar tambah dulu lah. Itu statement sama dengan SD, memalukan. Oh iya. Lucu, Kak. Oh ini ada berapa ini? 2,3 yang nonton ini. Memalukan, Bang. Oh iya. Beleng-beleng kau, beleng-beleng. Saja udah nggak nyambung. Nanti matanya ada masalah dengan matanya. Ini 2,8 bukan 3. Nah, itu sangat memalukan, Bang, bahasanya. Iya, nggak jadi ya, Itu sama teman-teman. anak Bunda Mila belum memenuhi syarat ya, Bun. Belum bisa kita kasih 20 juta ya, belum ya. Maaf ya, kawan, beleng-beleng belum. itu. Iya, belum. Masih Katanya beleng-beleng. Bang Wan nih, Bang Wan mau jawab Burunda nih. Masih baga-baga dia, masih bocor kepalanya. Baga-baga, ya. Ya, Wan, baga-baga. silakan Wan. Halo, selamat malam Kak. Izin abang-abang, Bapak Ustadz semua. Saya jawabnya yang tadi di Matius ya, maksud dari perkataan Yesus pada Matius pasal 24 ayat 4 itu tuh sebagai jawaban atas pertanyaan para muridnya tentang apakah kedatangan dirinya, apa maksud dari kedatangan dirinya dan tanda dari kesudahan. Yesus mengatakan juga bahwa para pengikutnya Yesus supaya hidup dalam kesiapsiagaan agar tidak seorang pun mungkin tahu kapan ia akan kembali. Yesus juga menggambarkan suatu masa ketika dunia akan dilanda kekacauan, tetapi itu saja tidak akan menjadi bukti bahwa akhir telah tiba. Gitu, Bang. Dia atas jawaban para muridnya, Bang. Ya, Bang. Iya. Ketika saudara mengatakan itu adalah soal jawab antara sang murid dengan guru, sebenarnya itu sudah menggugurkan Kristen. Kenapa? Karena tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Al-Quran menguraikan itu, bahwa ketika Yesus datang itu adalah tanda kesudahan dunia. Makanya Yesus mengatakan, kawan, semua yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya, sebab kedatanganku itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Aku akan datang dalam rupa manusia. Itu, dan seluruh manusia akan melihat aku. Mereka semua akan melakukan ratap tangis ketika aku datang yang kedua kalinya. Sehingga Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Maksudnya, kalau ada yang lagi sholat tahajud mengaku didatangi Yesus, jangan kau percaya, pasti itu baga-baga, beleng-beleng. Ada yang umroh mengaku bertemu Yesus dan melihat Yesus di atas Ka'bah, jangan kau percaya, itu beleng-beleng. Sebab kenapa? Tanda kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi semua yang mengaku bersaksi bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu pasti penyesat. Karena tanda kedatanganku sebagai tanda kesudahan dunia. Kalau ada yang datang tapi dunia belum kiamat, berarti itu bukan aku dong. Tanda-tanda yang datang bahwa itu adalah aku, dunia segera kiamat.
ini yang datang kepada Paulus sudah 2000 tahun tak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Yang datang ke Pulau Patmos sudah 2000 tahun tidak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Boleh, kata boleh, Yesus. boleh saya bicara dulu Bang Zuma? Iya, silakan. Bagaimana Bang Wan? Masih mau lanjut Bang Wan? Masih Bang, dikit aja Bang, dikit aja. Sorry Iya, Bang, Saudara dikit Ariel, aja mau lanjut. sebentar Bang, biarkan teman kita ini dulu buktikan. Silakan. Boleh. Yang dimaksudkan itu kan kalau pada saat kedatangan pertama ya Bang, ini saya menjelaskan untuk kedatangan pertamanya kan untuk kisah penebusan atas dosa-dosa manusia Bang, untuk pertama kalinya. Kalau yang kedatangan kedua setelah dia disalibkan lalu dia bangkit, itu dia mau menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dia tidak dapat dikalahkan oleh maut, itu aja Bang. Tapi yang kedatangan akhir yang dimaksudkan dalam kitab suci bahwa pada akhir zaman di mana tidak pada saat kiamat dunia berakhir, pada tanggal keduanya. Yang kedatangan pertama dan setelah dia bangkit bahwa dia mau menunjukkan kasih dan kuasa Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Sekian Bang, terima kasih Bang. Saudara, Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 1 kali Bang. Tapi kenapa di dalam konsep agamamu tertata 3 kali datangnya? Pertama, ketika dia datang melalui rahim ibunya. Kedua, dia datang lagi melalui rahim bumi, keluar dari kubur. Ketiga, datang lagi nanti di akhir zaman. Berarti 3 kali. Mana yang betul? Belum lagi kedatangannya kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada penulis Wahyu. Ini Yesus berkali-kali datang kayak teh celup. Yang kedatangan setelah kebangkitannya itu dia mau menjelaskan bahwa kekuasaan dan kasih Allah itu tidak dapat dipudarkan oleh maut Bang. Itu aja. Itu bukan itu kan asumsi Saudara. Akhir Bang. Enggak Bang. Itu digugurkan. Digugurkan oleh kitabnya Yahudi kawan. 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan doa-doanya dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Jadi tak ada itu Tuhan datang ke dunia mati nebus dosa, nggak ada. Tuhan itu maha mendengar. Annallahu sami. Tuhan itu maha mendengarkan. Tuhan itu maha mengetahui. Aku Tuhan mendengarkan dari surga dan aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Nggak ada itu turun jadi cala bayi mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada itu, nggak ada. Itu gugur itu Bang. Gugur. Ya, Bang, kalau bisa saya lanjutin atau ya, silakan. Masih jelasin? Enggak, silakan. Oke, siap. Kedatangannya yang dia lahir itu Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi kasihnya kepada manusia lewat Yesus dengan membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Itu Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi keterikatannya dengan manusia dan kasih sayangnya kepada manusia lewat Yesus yang membuat mujizat dan menyembuhkan orang Bang. Bang, sekian Bang. Saya tanggapi ya. Ketika Yesus melakukan segala upaya mukjizat, tanda-tanda kekuatan, apapun itu, ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu hanya untuk Bani Israel. Jangan Anda mengaku bahwa Yesus untuk datang kepada seluruh manusia. Jangan Anda merusak ajaran Yesus itu. Jangan. Aku datang ke atas muka bumi ini hanya untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang harus tahu tentang Yesus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Jadi seruannya hanya untuk kepada orang Israel.
bukan kepada seluruh manusia. Jangan Anda mentafsirkan mentang-mentang Anda Kristus, pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, Anda anggap itu untuk Anda juga. Jangan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Apakah Anda orang Israel? Bukan. Apakah bang semua orang Israel? Bukan. Itu seruan hanya untuk orang Israel. Hai orang-orang Israel. Hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus datang kawan, memperlihatkan mukjizat untuk Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Karena mukjizat yang dilakukan Yesus adalah mukjizat yang dilakukan oleh Allah hanya karena melalui perantaraan duta dan utusan bernama Yesus itu. Jadi Yesus itu manusia biasa, dia tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tapi karena dia diberi mukjizat, dia kemudian mampu melakukan itu. Dan apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Jangan Anda masuk ke sana, karena Anda bukan pengikutnya, Anda bukan muridnya, Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan domba. Jangan. Kecuali di gereja. Tapi kalau di sini Anda harus memilah bahwa Yesus itu punya aule, Yesus itu punya kelas, Yesus itu punya halaman. Dan halaman Yesus itu hanya di Yerusalem, dan kelasnya yang ada dalam halaman itu hanya Bani Israel saja. Ente saudara bukan Bani Israel. Jangan nyamar-nyamar, karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Anda kena nanti. Silakan. Siap bang, tapi pada akhirnya bahwa kejelasan saya tentang dan pemahaman saya tentang kitab suci mungkin belum begitu dalam, sehingga mungkin jawaban saya belum memuaskan bagi abang mereka. Mohon maaf bang, tapi dari saya pribadi sendiri, saya anggap bahwa kedatangan Yesus yang pertama dengan kebangkitan setelah kematian adalah penunjukan kasih sayang Tuhan kepada manusia yang lebih dekat lagi. Bang, sekian bang. Iya, silakan. Memang manusia, karena Bani Israel juga manusia. Tapi ya kita harus percayakan di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Anda hidup kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda akan jadi Kristen. Akibatnya apa? Mati di dalam dosa. Kan harus percaya kepada Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya? Percaya enggak? Kalau percaya berhenti jadi Kristen. Percaya enggak Anda dengan ucapan Yesus itu? Percaya enggak? Siap, saya percaya sebagai keimanan. Ya, kalau begitu berhenti. Berhenti saudara, karena Yesus Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya bang, soalnya Kristen kan masih terbagi-bagi kan bang kalau Kristen. Soalnya kalau Kristen kan ada Ortodoks, ada Protestan, ada Kristen Katolik lagi kan. Gitu dah bang, masing-masing pemahaman yang berbeda tentang satu keimanan kepada Tuhan. Gitu dah bang. Sekian bang. Oh iya, oke. Silakan, saya rasa sudah cukup. Bunda Mila gimana? Pantas kita kasih? Belum berarti masih belum. Jauh. Maaf, masih jauh. Mungkin ini Arel. Siap. Ya, Bang Wan, bentar ya ganti. Nanti kita belajar lagi Bang Wan ya.
Oke, siap-siap Bang. Makasih ya Bang. Bisa login Iya, nih anak, bisa sama-sama, login nih saudara. Bang Wan nih. Bang Wan nih bisa login nih kayaknya. Oh. Ya. Silakan saudara Ariel. Ya, Ariel silakan. Mau nanya Bang Juma. Waduh. Ya, silakan. Dari tadi sih sebenarnya saya gabung sih. Saya dengerin terus. Cuman tadi ada pertanyaan sama Pak Sony ya. Bahwa Yesus itu ada dua. Coba tunjukkan ke saya dalilnya Yesus ada dua itu palsu dan asli, karena memang menurut ajaran kami tidak pernah ada kata-kata bahwa ada Yesus palsu. Yang menyebutkan nama Yesus palsu itu orang yang sesat, yang tidak bisa mengikuti dia. Gitu loh Bang Zuma. Oke, saya luruskan dulu Bang. Gini, ini maksud Bang Zuma itu begini Bang. Kalau kita mengatakan Yesus itu satu, kalau kita mengatakan Yesus itu satu, berarti dia pinplan. Kita kan tidak boleh tuh menghujat Tuhan orang lain. Makanya Bang Zuma tidak berpendapat Yesus satu. Kenapa? Kalau Bang Zuma mengatakan Yesus itu satu, di sisi lain dia mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Di sisi lain dia mengatakan ajarilah seluruh dunia. Nah kan pelin-pelan kan? Nah kalau kita bilang pelin-pelan kan gak enak Bang. Masa Tuhan pelin-pelan? Maka cara yang paling selamat memahami ayat-ayat itu maksudnya adalah Yesus itu ternyata ada dua. Begitu, betul gak Bang? Yes. Nah, itu kan pemahaman saudara. Kontradiksi nanti Bang. Gini loh Bang, gini. Karena memang gini, pemahaman kita itu bukan dalam arti itu ibaratnya ini ada dalilnya bahwa ini ada palsu. Tadi kan memang tadi kan disampaikan Bang Juma itu adalah yang Yesus palsu itu adalah setan. Benar nggak Bang Juma? Tadi kan ngomongnya begitu. Benar kan? Menyesatkan. Iya. Betul. Nah saya setuju dengan omongan Bang Zuma. Tapi dalilnya apa? Apa gitu loh? Dalilnya apa gitu? Karena memang gini. Karena memang setahu saya. Menurut ajaran kami sebagai Nasrani atau Kristen ya diajarkan bahwa untuk mengasihi itu artinya dia datang ke bumi ini melalui rahim Maria ya untuk menembus dosa-dosa umat manusia termasuk Bang Zuma gitu loh. Karena bukan dia menyelamatkan itu hanya umat Islam, mohon maaf ya, hanya umat agama lain, enggak, semua manusia untuk menanggung semua dosa-dosa seluruh manusia itu loh Bang, gitu. Makanya kan saya tadinya sih mau ngomong soal tentang masalah Yesus itu palsu atau asli gitu loh Bang. Maksudnya yang kita sembah itu ya atau yang kita tuhankan itu bukan Yesus sebenarnya, bukan gitu loh. Ya, tapi firman-Nya gitu loh Bang. Iya, udah. Itu udah. Oke. Saya ingin tiktokan dengan Anda. Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah sosok yang datang setelah Yesus sebagai penyesat ini itu mengaku Yesus Kristus atau tidak mengaku Yesus Kristus? Menurut pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba Anda baca. Baca aja Bang, baca aja. Oke, saya baca ya. Izin Bang. Izin Bang, tolong di mute Bang. Silakan. Gak bisa di mute saya nih Bang. Oke, thank you. Jadi di dalam Matius 24 ketika Yesus duduk
di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya, pasti Bani Israel, orang yang bersunat tidak makan babi. Oke, datang murid-muridnya untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda kedatanganmu. Ini Yesus berkata, ini Yesus ditanya oleh muridnya. Tanda kedatanganmu itu seperti apa, guru? Nah, menurut Yesus, tanda kedatangannya ketika ditanya seperti itu, Anda baca di dalam Matius di data nomor 27-nya. Tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu tandanya. Kedua, Yesus mengatakan, pada waktu itu, tanda kedatanganku, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan menatap, akan meratap dan melihat. Itu tanda kedatanganku. Sekarang pertanyaannya, adakah kemudian itu sudah pernah terjadi? Ada Yesus di awan, seluruh manusia di bumi ini melihatnya. Sudah pernah terjadi atau belum? Tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Begini bang, begini nih. Sudah pernah terjadi. Jangan begini, saya tanya dulu, jangan begini, jangan begono. Kutanya, apakah tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Tidak pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Ananias dan yang datang kepada penulis Matius yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Pulau Patmos itu tanda kedatangan Yesus atau bukan? Di masa dia, makanya gini saya jelasin dulu bang, nih. Jangan, saya nggak butuh penjelasan, saya bertanya karena ini kita membahas tentang tanya jawab Yesus. Ketika dia, iya paham. Menuju ke Damsyik. Dia datang ke Paulus itu. Menuju ke Damsyik. Apakah itu tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Aku akan datang kepada seseorang dan orang itu akan buta dan orang itu mengaku aku bertemu dengan Yesus. Apakah begitu tanda kedatangannya menurut dia setelah ditanya muridnya? Begitu enggak? Tidak, kawan. Justru kalau ada orang yang mengaku, saudara Yesus loh yang ditanya, guru, ya paman, bagaimana tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya memancar dari timur sampai ke barat. Begitu juga lah, demikian juga lah kedatanganku sebagai anak manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku. Seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, tanda ini sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Berarti kedatangan demi kedatangan itu bukan Yesus. Karena tanda kedatangannya belum ada pada mereka. Tanda kedatangannya menurut Yesus, seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus tegaskan, Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka, si sang Yesus palsu dan nabi palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang datang mengaku Mesias, ada orang datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku nanti adalah aku akan datang di awan-awan di atas langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Bukan cuma Paulus yang melihat, bukan cuma satu kelompok yang melihat, tapi seluruh alam semesta manusia di atas muka bumi ini akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itulah tanda akhir dunia, itulah tanda kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus dan menjadikan kalian Karisteng hari ini, itulah si penyesat Yesus Kristus palsu. Silakan Anda bantah, buktikan kalau data dan pengakuan Yesus ini Anda katakan salah,
Anda mengatakan Bang Suma salah, berarti itu sama dengan Anda menyalahkan Yesus. Karena saya hanya menjelaskan data yang ada dalam kitab saudara. Silakan. Baik. Gini Bang, sebelum itu Yesus itu datang ke bumi atau ke dunia, terlebih dahulu malaikat itu sudah diberitahukan kepada Maria. Itu suci. Ya, dia datang diberitahukan bahwa kamu akan mempunyai seorang putra namanya Yesus. Dia lahirlah ke dunia ini. Nah, kalau secara logika Bang, kalau misalkan Tuhan itu Tuhan asli, Tuhan yang kita sembah, yang Tuhan kita ibaratnya yang membuat langit dan bumi ini, dia datang langsung ke bumi ini Bang. Kita nggak bisa ketemu dia Bang. Kita nggak bisa lihat dia pun juga nggak bisa gitu loh Bang. Dengan cara manusia, ya, dengan cara dia lahir dari rahim manusia, sehingga dia juga menebus dosa-dosa seluruh manusia melalui kematiannya. Bukan hanya Bani Israani, bukan hanya untuk demi misalkan ini anggap aja lah kita sebagai manusia lah ya. Kita di Indonesia misalkan, kita datang Indonesia, kita berikan ajaran yang terbaik misalkan di Jakarta misalkan. Ya, orang-orang Jakarta ini begini bla 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 bla. Nah, artinya kalau dia ngomong begitu berarti hanya di Jakarta saja. Tapi dia datang ke bumi ini demi abang juga. Ya, demi abang dan demi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dia datang untuk menebus dosa itu dengan cara dia lahir di rahim siapa Bang? Rahim Maria yang tidak berdosa gitu loh Bang. Dan dia mengajarkan namanya kasihilah musuhmu gitu loh Bang. Dan Yesus itu memberikan namanya mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan melebar dari tema Bang. Bukan, tadinya kan yang gini Bang, yang kami ngikutin itu adalah itu Yesus asli, bukan palsu. Jadi ajaran Yesus asli itu, ya itu yang saya beritahukan kepada Bang Zuma gitu loh Bang. Gitu. Karena Bang Zuma tadi bilang itu bahwa ada Yesus palsu segala macam begini. Sesuai dengan ajaran kami konfirmasi dengan kepada Bang Zuma juga gitu. Karena memang gini Bang, walaupun saya bukan tidak terlalu mengikuti Alkitab Bang, tapi setidaknya kan kita kan punya waktu masih SD, SMP, SMA sampai kuliah pun juga kan kita mempelajari namanya agama. Sejarah agama juga kita harus menentukan. Udah dulu Bang. Biar Bang Juma menjawab dulu Bang. Jangan melebar kemana-mana. Biar Bang Juma menjawab dulu. Bang Juma membuktikan dulu ya. Bentar diam. Silakan Gulunda. Iya. Jadi gini kawan. Iya. Kalau Anda melihat ya pernyataan saudara sendiri dan Anda melepaskan sementara iman Kristen Anda akan tertawa dan geli. Saya bacakan sebuah data supaya Anda itu berpikir. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Oke, saya ulang. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini penjaga Israel tidak terlelap, tidak tertidur. Yesus tertidur. Yesus yang tertidur ini nanti ketika berjalan waktu, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, muncul agama Kristen. Mendudukkan Yesus Kristus namanya
menjadi Tuhan, menyaingi pencipta langit dan bumi yang tidak tidur dan tidak terlelap. Yesus yang terlelap tadi, yang tertidur ini nanti Anda gantikan Tuhannya Yahudi dengan dia. Kenapa? Karena sejatinya ada oknum yang datang kemudian sebagai penguasa dunia. Penguasa di dunia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dan itu adalah pengakuan Yesus. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Penguasa dunia ini adalah iblis. Sedangkan Anda, kalau Anda melihat data-data tentang pengajaran Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Yesus yang asli. Yohanes 12:31, perkataan Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia yang datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus? Iblis. Berarti yang dibunuh dan yang disalib dan yang dikhianati oleh Yudas bukanlah Yesus. Artinya bahwa yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu. Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ayo. Siapa manusia di atas muka bumi ini setelah anak Maria mengaku Kristus? Ada? Tak ada. Kecuali yang datang kepada Paulus. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang ke Paulus mengaku Kristus kan? Dan dia memakai nama Yesus kan? Jelas. Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan berada di atas awan bersama dengan malaikat-malaikatnya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian kata Yesus, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatku. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di atas langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Apakah itu Yesus? Bukan Yesus. Maaf saudara, ini data di kitab saudara. Karena Yesus berkata bahwa penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Di dunia ini ada 2 miliar pengikut Kristus, dan itu adalah Anda salah satunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto silakan Bang. Oh iya, ya yang dikatakan Bang Zuma itu betul ya, karena kalau kita lihat ya dari sisi histori, memang banyak Yesus palsu yang dibentuk. Sebenarnya ini kesalahannya bukan dari tokoh-tokoh Yahudi, ini kesalahannya dari tokoh-tokoh Roma. Saya pernah katakan bahwa tokoh Yesus dengan tokoh Paulus ini tokoh fiktif sebenarnya, yang memang dibuat oleh Roma untuk mengelabui atau melakukan hoax ya terhadap budaya Kristen dari hasil delik Milano itu. Saya pernah katakan begitu karena memang Yesus itu cuma satu, ya selebihnya dibentuk. Kalau kita belajar nubuatan, ada 578 nubuatan ya dalam perjanjian baru. Ini Yesus sudah memperingati bahwa nanti akan ada Yesus palsu. Kan begitu. Nah, Yesus palsu ini kan yang bikin Roma sebenarnya. Bukan Yahudi yang bikin ini. Yang bikin ini Roma. Bahkan Paulus sendiri itu diragukan keasliannya. Banyak bukti yang mengarah ke situ. Saya kan pernah katakan bahwa posisi keputusan dalam sidang Yerusalem itu berbeda dengan beberapa yang tertuang dalam
surat-surat Paulus ini menandakan bahwa Paulus yang Bible yang dikanonikan 364 ini yang menceritakan tentang Paulus belum tentu juga Paulus asli. Bisa jadi ini kedua ini tokoh fiktif, mengingat kultur dan budaya orang Roma itu selalu mengasimilasi paksa budaya-budaya bangsa jajahannya. Kan seperti itu. Tidak mungkin seorang yang membuat keputusan ya tiba-tiba dia melanggarnya sendiri. Mengingat ini kan tidak sembarang ini sidang ini, konsili ini. Sekarang saja ketika seorang pemimpin sidang ya, seorang pendeta besar membuat keputusan ya, baru dia melanggar, otomatis dia sudah dicibir atau disingkirkan dengan sinodenya. Apalagi zaman dulu, masih zaman kuno ya, orang masih main bacok-bacok gitu loh. Hukum masih tadi kedepankan tuh. Kan seperti itu. Bisa jadi kedua tokoh ini memang tokoh fiktif. Mengingat memang kultur budaya Romawi itu selalu membuat dewa baru dari manifestasi manusia. Iya. Ada yang pernah bertanya begini, ada kehubungannya Dewa Krishna dengan Christ itu, Yesus? Saya katakan begini, kalau dari ilmu histori itu tidak ada. Tapi kalau dari epistemologi ini ada hubungannya. Kenapa saya katakan begitu? Kita baca kisah Dewa Krishna dengan Yesus buatan Roma. Ini mirip sekali. Kan begitu. Memang secara histori tidak ada karena sudah dikaburkan oleh Roma. Sejarah ini sudah dikaburkan, tapi dari sisi epistemologi ada. Krishna bapaknya tukang kayu. Krishna lahir dari seorang perawan. Kan begitu. Ini ada sebenarnya. Makanya Roma itu menyampaikan pesan. Dia menyampaikan pesan seperti gini. Melalui Yesus dikatakan begini. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, itu berarti kenapa dia tidak berkata aku ada sebelum Adam ada? Kalau kita lihat Dewa Krishna ini Dewa Krishna ini ada sebelum Abraham ada dan ada sesudah Adam ada. Ini secara epistemik. Makanya saya pernah bilang epistemologi Bible itu adalah kumpulan ajaran para dewa, kumpulan ajaran para penyembah dewa. Bahkan kitabnya pun dikanonikan di kota dewa, di Laodikia. Jadi pesan-pesan secara epistemologi ini kita perlu pelajari. Saya mengambil kesimpulan bahwa memang Bible ini kumpulan ajaran para dewa. Kenapa Yesus tidak katakan aku ada sebelum Adam ada? Kalau mau sekalian aja begitu. Kenapa dia katakan aku ada sebelum Abraham ada? Ini berarti Roma menyampaikan pesan bahwa ada kaitannya antara Yesus Christ dengan Krishna. Begitu kira-kira. Beberapa sejarah saya pelajari memang ada kaitannya erat. Kalau secara histori tidak ada, tapi kalau epistemologi pasti ada. Karena ini kumpulan ajaran para dewa. Semua dewa-dewa dari asimilasi paksa ini digabung semua menjadi satu kitab. Makanya kalau kita baca sejarah, Kaisar Konstantin dan ibunya Helena itu menyuruh Eusebius untuk membuat 50 kitab. Lalu disaring menjadi satu, lalu dikatakan The New Testament. Dikanonikanlah tahun 364. Ini kan satu abad semua ini rentetan sejarahnya ini. Itu mulai dari Edict Diocletianus 303, maju lagi 313 Delik Milano, maju lagi Edict Thessalonika. Perdebatan antara pengetahuan dan intelektual. Ya, ini satu abad semua ini. Ini yang perlu kita pahami. Berarti di abad keempat ini sumber kerusakan ajaran ini betul lah yang dikatakan nubuatan dalam Perjanjian Baru seperti dikatakan Bang Suma bahwa akan ada Yesus palsu. Siapa yang buat ini? Berarti nubuatan ini tergenapi di abad keempat. Yang betul, biar nggak monolog kasih Kristen lagi gantian. Ya silakan Om. Silakan. Bisa. Sebenarnya masih ada 1 menit lagi. Izin dong. Ya. Silakan. Izin Bang ingin menambahkan sedikit tentang yang tuh Yesus palsu tadi Bang, Kristus palsu tuh. Kalau saya menambahkan dikit aja tentang yang penjelasan Matius 24 ayat 4 tuh Bang. Saya pikir sudah dipertegas di dalam Matius 3:16 tentang pembaptisan Yesus, tentang pernyataan Allah sendiri bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mulah aku berkenan. Jadi
yang tadi itu Bang, balik lagi ke penjelasan terakhir, yang pertama tadi, ke penampakan yang setelah kematian disalibkan, bahwa ya, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dan kuasanya, lebih dari maut tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Bang, sekian Bang, terima kasih Bang. Ya, Gurunda monitor. Iya, suara saya kedengaran nggak? Nggak. Kedengaran. Kedengaran. Oh, Masya Allah. Jadi sangat menarik ya yang dipaparkan oleh Bang Goto ya. Karena itu adalah keadaan secara histori, memang keadaannya kayak gitu. Nah sekarang ini apa yang tertulis di dalam Matius 24 itu tidak bisa dipungkiri karena itu pengakuan Yesus. Namun saudara-saudara boleh bertahan, boleh, karena itu iman saudara, harus mati-matian mempertahankan itu. Tapi apakah kemudian saudara-saudara ingin mati dalam keadaan iman yang justru bertolak belakang kemudian dengan pengajaran Yesus itu sendiri? Di situ kan jelas dikatakan sebab Kristus palsu. Apa maksudnya Kristus palsu itu? Artinya Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa maksudnya nabi-nabi palsu? Yesus palsu mengutus utusannya yang palsu. Dan itu tentu seorang nabi, tapi palsu. Nabi pasti memiliki kitab, pasti memiliki kemudian surat-surat, pasti memiliki pengajaran, pasti memiliki ketetapan-ketetapan, karena dia seorang nabi. Nah sekarang, apakah anak Maria pernah mengajarkan kitab Lukas? Kitab Roma, Galatia, Filipi? Apakah Yesus anak Maria pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah surat Lukas? Adakah Markus? Adakah Matius? Adakah Yohanes? Adakah Roma? Adakah Galatia? Adakah Filipi? Adakah Timotius di sana? Adakah Efesus di sana? Tidak ada kan? Berarti ini semua yang muncul di tangan Kristen ini adalah perkataan-perkataan baru yang tidak diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya itu ucapan-ucapan baru yang bukan berasal dari anak Maria, tetapi berasal dari Yesus Kristus yang membisikkan kepada Paulus untuk menuliskan 13 buku tersebut. Artinya tidak ada kekuatan bagi Kristen untuk membuktikan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Karena kenapa? Matius 24 itu kan diawali, berilah tanda. Bagaimanakah tanda kedatanganmu? Yang kedua, Yesus menjawabnya, kedatanganku yang kedua seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kedatanganku yang kedua, seluruh manusia akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Artinya kata Yesus di dalam Matius 24-nya ini, di data nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Karena tanda kedatanganku tidak kayak begitu. Tanda kedatanganku itu seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Jadi semua yang mengaku pernah bertemu Yesus tertolak kalau percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka semua manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus tertolak demi kebenaran apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah seluruh manusia akan melihat aku di awan-awan di langit. Seluruh manusia, bukan cuma Paulus in the gang, tetapi seluruh manusia. Artinya apa? Di data Matius 24, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, Yesusnya membatalkan semua Yesus lain
selain Yesus yang adalah dirinya yang datang sebagai manusia di atas awan-awan dan sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus palsu yang datang di dalam mimpi, di dalam sholat tahajud, di dalam Anda umroh, ketika Anda mendengarkan azan, ketika Anda sedang mengaji, ketika Anda sedang sholat tahajud, datang Yesus lain. Semua itu kata Yesus adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tandanya adalah seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat aku di langit. Sekira begitu. Kalau masih ada yang lain, silakan. Tapi saya percaya tidak akan mungkin ada yang bisa membuktikan itu. Justru semakin Anda melawan pernyataan Yesus, semakin nampak bahwa kalian adalah pengikut Yesus palsu. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain. Ya, Bang Wan, kenapa ngopi Bang Wan? Ini ada PAN ini Muslim apa Kristen? PAN. Izin dong, izin. Enggak, saya mendengarkan tadi Bang Suma menjelaskan tadi. Ya, silakan. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda dan semuanya. Izin salam Bang. Balik lagi tadi ada izin Bang, kedengaran gak Bang suara saya? Kedengaran. Waduh. Guruku kenapa itu? Kenapa? Izin Bang, balik lagi tadi bahwa yang dalam kitab-kitab Roma itu kan Yesus waktu perjanjian lama kan dia belum ada tuh Bang, dia belum lahir. Tetapi dalam perjanjian lama tuh telah termasuk ajaran Yesus di dalamnya, walaupun Yesus tidak disebutkan dengan nama itu. Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama dan kehidupannya di bumi merupakan penggenapan nubuat tersebut Bang. Mungkin kalau nubuat dalam perjanjian lama mungkin kurang lebih ada 300 nubuat Bang, kalau nggak salah Bang. Izin Bang, terima kasih Bang. Ya. Nah, ini udah naik lagi gerundanya. One. One. Siap Bang. Cek. Maju. Kok nggak ada suara? Ini Bang. Ada Bang, ada gerunda. Nah, nggak ada lagi. Iya Bang. Bentar Bang Wan, itu gerunda lagi benerin perangkat. Siap Bang, siap. Sinyal gerunda keganggu. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan dulu sambil nunggu Coba. gerunda. Sedikit ke Wan. Siapa? Menurut kamu, dengerin baik-baik, ini pakai akal ya. Siapa? Yang mati di tiang salib itu orang baik atau orang jahat? Orang baik Bang. Orang baik. Boleh nggak membunuh orang baik? Nggak boleh sih Bang, secara hukum. Nggak boleh. Berarti yang harus dibunuh itu orang baik atau orang jahat? Tetapi balik lagi Bang, karena dia bunuh karena sesuai dengan Jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ, itu aja. Jadi menurut kamu Yesus yang dibunuh di tiang salib itu Yesus baik atau Yesus jahat? Yesus baik karena dia sebagai penebus Bang. Jadi boleh bunuh orang yang baik? Karena menggenapi tujuannya datang ke bumi Bang. Oh ya. Demi mencapai tujuan lah, hajar aja ya. Mau baik mau nggak dihajar ya gitu ya. Lanjut lagi dah. Supaya orang melihat pengorbanan kasih karunia Tuhan. Udah bagus, silakan diambil alih dulu sebentar. Siap. Karena dia mati di kayu salib supaya menghadapi firman-firman serta nubuat-nubuat yang menubuatkan bahwa akan seorang anak manusia akan datang, akan memberikan kasih Tuhan, dan
sampai mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia, Bang. Izin, Bang. Terima kasih, Bang. Sekian dari saya, abang-abang, Ustadz. Sekian, Bang, jawaban saya. Ya, mungkin Ustadz Alif mau menjawab, silakan sambil nunggu Gurunda lagi sahur. Oh, Masya Allah, siap. Iya, Bang, udah jam sahur ya. Oh, ini selamat sahur, abang-abang. Apa, Ustadz? Sudah bergeser ke penyaliban ya pembahasannya. Padahal kalau kita buka kitabnya bahkan merujuk kepada nubuatan, di situ sebenarnya kalau Anda cocokkan untuk Yesus, maka sebenarnya Yesus itulah manusia yang diselamatkan, bukan yang mati digantung pada kayu salib. Contoh, ketika ada ayat di Mazmur 91 di mana di situ Yesus hanya menontonnya dari kejauhan. Yesus tidak mungkin sampai ditumbak perutnya. Jangankan ditumbak, terantuk oleh batu pun Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantangnya gitu. Tidak sampai terantuk oleh batu. Kan gitu. Itu penjelasannya di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama sendiri yang dibahas bahwa orang yang mati digantung pada kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kalaulah demikian, yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang digantung pada kayu salib, maka tidak mungkin Yesus manusia yang terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan. Sementara Tuhan sangat mengasihi Yesus. Kan gitu logikanya. Ini menunjukkan kepada sosok lain. Ada sosok lain yang mati digantung pada kayu salib. Karena kalau Yesus, artinya Tuhan tidak menyayangi Yesus. Coba dipikir oleh akal sehat. Dipikir oleh akal sehat. Bahkan di dalam Amsal juga dijelaskan, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu di dalam Amsal. Ketika Yesus orang benar, mestinya diganti hukuman itu oleh orang fasik. Karena Yesus orang benar. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus itu harus dikasihi, bukan dibunuh. Bagaimana mengasihi Yesus? Tentu mendengarkan ajarannya, ikuti ajarannya, kan gitu. Itu kalau engkau bertuhan yang benar, kata Yesus. Tapi Kristen malah mengimaninya dengan cara terbalik. Mengapa justru Yesus orang yang benar yang harus mati terkutuk digantung pada kayu salib? Padahal berdasarkan ayatnya ketika Yesus digantung pada kayu salib, Yesus sedang dikutuk oleh Tuhan. Tapi anehnya diyakini juga sebagai Tuhan. Makin gak ketemu secara akal sehat. Saya mengawali itu dulu deh para guru semua yang lain. Mohon maaf, silakan. Siap. Izin, Bang, saya menanggapi ya, Bang, ya. Izin diterima. Tentang penyalib. Siap, Bang? Tanggapi aja. Oh, siap, Bang. Kalau tentang penyaliban, itu balik lagi ke tujuan utama Tuhan mengutus Yesus ke dunia sebagai pewartaan kasih setianya, perbuatan belas kasihannya, sayangnya Tuhan kepada manusia sampai mengorbankan putranya sendiri, ya, Bang. Jadi lewat penyaliban Tuhan membuktikan bahwa kasih setianya tidak habis pada nubuat-nubuat, pada penyembuhan-penyembuhan, pada pengajaran-pengajarannya. Dia membuktikan bahwa pengorbanan dan kasih setianya sampai rela mengorbankan putranya sendiri di kayu salib. Tetapi pada saat dikorbankan, Tuhan membangkitkan dia kembali karena dia Tuhan menunjukkan kasih karunia serta kekuasaannya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Justru maut itu sekaligus pun tidak dapat mengalahkan kasih karunia. Jadi penyalibannya itu karena balik lagi ke tujuan utamanya datang ke suaranya bumi. Bang Andi. Ya, itu kalau Anda menjelaskan berdasarkan ajaran dari bapak-bapak gereja, pendeta, mungkin seperti itulah pemaparan dari Kristen.
Yesus datang untuk apa sebenarnya? Kita kembali tanyakan kepada Yesus berdasarkan pernyataan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 5 nomor 17. Aku datang, atau jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Dan seterusnya. Di situ Yesus katakan, loh, Yesus datang itu mengajarkan, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Ada hukum-hukum yang digenapi oleh Yesus selain hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu dia ajarkan. Makanya Yesus katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Jadi kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, hidup keagamaanmu harus lebih benar, harus lebih hebat, harus lebih dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu ajaran Yesus. Tiba-tiba Kristen datang dengan cara apa? Tapi sebenarnya dari oknum lain, memposisikan Yesus mati digantung pada kayu salib, batalkan itu hukum Taurat, selesaikan itu semua, ditebus dosa. Nah, itu ajaran Kristennya, bukan ajaran Yesus. Tapi kalau kita mengikuti pernyataan Yesus, ya pilihan Anda. Anda mau bantah silakan. Disitulah pembuktiannya bahwa siapa yang mengikuti ajaran Yesus dan siapa yang sedang membantah ajaran Yesus. Ya, ini Markurius ini Muslim apa Kristen? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Tunggu, Bang Wan masih lanjut atau diterusin sama? Maaf, tadi kami mendengar dari kata Pak Aldi sama Bang Juma bicara tentang logika. Masih lanjut dikit Bang. Ya, bicara tentang logika. Berarti Pak Juma dengan Pak Aldi ini nggak percaya ibaratnya Adam diciptakan Allah dari tanah, nggak mungkin. Atau Hawa diciptakan hubungannya ke sana ya? Nggak pernah ngomongin Adam. Bicara logika, memang karena logika nggak masuk. Izin. Nah, ya izin. Diam dulu, nggak ngomongin Adam dari tadi. Kita nggak ngomongin itu. Diam. Lanjut, Wan. Izin Bang, Abang Markris tadi ini tentang kisah penyalipan apa? Dia saya lanjutkan dikit untuk menggenapi dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu dah Bang, sesuai kedatangannya untuk keselamatan serta penebusan dosa umat manusia. Siapa? Sekian Bang. Menurut kamu salib itu aja kekeji itu atau kasih? Pembunuhan di tiang salib itu menurut kamu kekejian atau ajaran kasih? Menurut kamu, Bro? Izin Bang, kalau menurut ajaran apa yang diajarkan kepada saya, salib itu adalah tanda kemenangan Kristus terhadap dosa dan maut. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu. Itu kan dibunuh anak orang nih, menurut kamu tidak salah nih. Nah, itu ajaran keji atau ajaran kasih? Ajaran kasih karena Tuhan mengorbankan putranya sendiri. Oh, jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu kasih gitu ya, bukan keji ya? Tidak Bang, supaya menggenapi apa yang telah dinubuatkan serta pelaku pembunuhan itu penjahat atau pahlawan? Itu pahlawan Bang. Pahlawan, jadi membunuh orang yang tidak bersalah pahlawan ya? Ya tidak Bang, karena mereka ditugaskan Bang. Siap Bang. Nah, mereka kan ditugaskan untuk mentaati perintah yang ditugaskan dari atasan mereka kan Bang untuk membunuh Bang. Gitu. Lawan gitu ya. Siapa sih yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Atas perintah atasan kaisar Bang. Dia terhasut oleh orang-orang yang memang tidak mau menerima ajaran pada masa itu
sehingga mereka anggap bahwa Yesus itu penyesat, maka mereka lebih untuk membunuhnya, Bang. Terima kasih, Bang. Bukan itu pertanyaannya, siapa yang nyuruh, siapa yang perintahkan bunuh Yesus di tiang salib? Izin Bang, sebentar Bang, saya cek dulu Bang, sebentar aja. Ya cek dulu. Lagi Markonius tiba-tiba datang ngomongin Nabi Adam, apa hubungannya coba? Tapi kalau tadi Wan ini ngomong loh, Yesus itu tidak bersalah tapi boleh dibunuh. Pembunuh Yesus adalah pahlawan. Bakal dibunuh orang yang tidak bersalah ya. Coba kau balik lagi. Coba kau balik di zaman sekarang. Coba kau balik di zaman sekarang. Sesuai nggak imanmu itu? Boleh nggak bunuh orang tidak bersalah sekarang? Karena pedoman iman kami berdasarkan Bible yang ditulis sejak dari yang dulu-dulunya Bang. Saya lanjut ya Bang, coba siapa yang nyuruh, siapa yang perintah tadi Yesus mati di tiang salib, tapi siapa yang perintah? Pontius Pilatus atas desakan orang banyak. Atas desakan orang yang mendesak ini, siapa aja sih yang terlibat pembunuhan itu? Orang-orang yang tidak terima baik ajaran Yesus. Siapa aja yang terlibat pembunuhan itu coba? Maksud Abang yang terlibat yang menyuruh atau yang melakukan Bang? Ya, yang melakukan pembunuhan itu siapa aja sih? Yang melakukan adalah prajurit-prajurit pahlawan mereka Bang. Prajurit itu diperintah oleh siapa membunuh Yesus? Oleh Kaisar Pontius Pilatus Bang. Iya, mereka ini diperintah oleh siapa? Pontius Pilatus Bang. Pilatus ini orang mana sih? Pahlawan atau penjajah dia? Dia adalah pemimpin Bang, pemimpin orang Israel waktu itu. Orang Yunani dia, kan menjajah dia waktu itu bro. Gimana sih Dunia. Iya bangsa Yunani, sorry Bang. Astaga, sorry Bang. Jadi penjajah yang bunuh Yesus. Itu siapa sih yang perintah penjajah ini? Dia turunkan hukuman mati, disalibkan atas desakan-desakan orang yang tidak menerima ajaran Yesus Bang. Orang-orang mana itu? Orang-orang Yunani Bang. Orang Yunani. Apakah orang Yunani ini dapat perintah dari Tuhan? Oh iya, orang Yunani tentara Romawi Pilatus, kau bunuhlah Yesus. Apa ada perintah Bapak seperti itu? Bukan perintah Bapak, tetapi itulah supaya dapat digenapkan hukum Taurat dan kisah kasih penyelamatan Tuhan kepada manusia. Kalau bukan perintah Bapak, perintah siapa itu? Bunuh anak orang tidak bersalah. Karena sudah dibuatkan sedemikian rupa supaya mengenapi juga hukum-hukum Taurat sesuai apa yang disampaikan. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan itu? Para nabi ya Bang. Nabi siapa menubuatkan bunuh anak orang? Banyak Bang di perjanjian lama Bang. Hebat kali itu nabi ya. Ya karena menubuatkan supaya ada kisah keselamatan umat manusia dari dosa. Apakah ada nggak peran iblis di situ bro? Iya, peran iblis begitu besar sehingga dapat mempengaruhi orang-orang tidak menerima ajaran Yesus pada zaman itu. Siapa? Iblis yang mempengaruhi mereka nih sehingga dia membunuh orang ya. Coba karena mereka tidak menerima ajaran apa yang disampaikan oleh ajaran Yesus. Oh jadi bukan perintah Bapak, kemauan iblis kalau gitu, Wan. Bang, karena gitulah Bang, alur dari kisah kedatangan dan keselamatan umat manusia. Ada nggak, Wan, ada nggak ajaran iblis yang baik? Jahat semua Bang. Jahat semua. Berarti termasuk membunuh anak orang itu jahat juga ya? Iya Bang, jahat. Jahat.
berarti bukan perintah Bapa, nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Hanya iblis yang mempengaruhi orang supaya berbuat jahat, termasuk bunuh orang di tiang salib, begitu ya? Gimana? Asia bang, tapi balik lagi ya supaya mengedepan penebusan umat manusia terhadap dosa dengan matinya Yesus di kayu salib bang. Sekian bang. Hebat kali itu iblis ya. Siapa bang? Itu iblis memang kuat goda aja sampai Hawa saja tergoda. Itu memang iblis. Kalau kita ikut iblis ada rusak. Dia bang. Atas jasa iblis kau percaya tuh menebus dosamu? Gimana? Kalau dari saya itu adalah kisah kedatangan dan keselamatan bagi umat manusia terhadap dosa yang telah ditunjukkan Allah kepada manusia lewat Yesus itu di tiang salib selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Kenapa bang? Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Inti dari pertanyaan dia selamat atau tidak bang gitu? Dia tidak diselamatkan karena dia telah memiliki bukan tidak diselamatkan sih apa artinya nih? Sorry bang, saya agak ini pendek dalam membahasakannya bang. Berarti soalnya kalau berarti Tuhanmu di tiang salib mati atas kemauan iblis, tidak ditolong oleh jadi Tuhanmu mati di tiang salib karena perlakuan iblis, nggak ditolong oleh Tuhan yang Bapa itu, nggak ditolong sama dia, betul? Asia bang, balik lagi Yesus itu bukan Tuhan bang, dia utusan bang. Sekian. Oh, jadi Tuhanmu bukan Yesus? Ya, Tuhan saya adalah Tuhan yang mengutus Yesus ke bumi. Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan dari Tuhan. Yang menembus dosamu siapa? Tuhan bang, lewat penyaliban Yesus Kristus. Ya kan yang mati bukan Tuhan, jadi yang menebus dosamu siapa? Yesus mati sebagai pengorbanan Tuhan yang begitu besar, kasih karunia yang dia sayang sekali dengan umat manusia sehingga dia rela mengorbankan putranya. Iya, jadi artinya yang menebus dosamu manusia karena manusia yang mati, betul? Bukan bang, karena balik lagi kepada tujuan utama Yesus datang ke bumi bang, itu bang. Tujuannya datang untuk apa sih Yesus itu? Menunjukkan kasih karunia Tuhan dan menunjukkan kasih karunia Tuhan serta menunjukkan pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada umatnya lewat Yesus Kristus utusannya. Tujuannya datang untuk dibunuh gitu? Bukan untuk dibunuh, tetapi menunjukkan keselamatan lebih tepat. Siapa? Tapi kenapa dia dibunuh kalau tujuannya nggak dibunuh? Enggak kan, lebih tepatnya gini bang, bukan tujuannya untuk dibunuh, tetapi tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar serta mengorbankan putranya. Berarti iblis yang menggagalkan tujuannya, iblis yang menggagalkan supaya dia dibunuh kan? Dia mati kemauan iblis tadi, betul? Karena dia balik lagi bang, karena desakan tuh bang. Orang-orang yang menerima tuh ajaran. Dia kan dirasuki semua oleh iblis tadi, karena iblis kan berbuat jahat. Itu menurut kamu pembunuhan di tiang salib itu kejahatan atau bukan kejahatan? Kalau menurut saya itu adalah kisah penyelamatan bang. Enggak. Ini nih contoh nih. Contoh misalnya nih, kamu punya saudara nih. Kamu punya saudara laki-laki ditangkap, tidak punya salah, terus disalib, dibunuh. Itu kejahatan atau bukan kejahatan? Itu kejahatan bang. Kejahatan. Balik lagi. Kejahatan udah. Terus Yesus kan tidak punya salah nih menurut kamu, terus ditangkap, dieksekusi begitu. Itu kejahatan atau bukan? Itu kejahatan bang. Kejahatan. Tetapi sebagai penggenapan kasih. Ya udah, nggak usah pakai tetapi kejahatan. Tapi kejahatan ini kau pergunakan sebagai penebus dosamu, betul? Supaya genap firman Tuhan. Iya.
Jadi tragedi kejahatan sebagai penebus dosamu, betul? Sebagai penggenapan nubuat Bang. Iya, tragedi kejahatan tuh itu sebagai penebus dosamu, kan betul? Saya bagi pemandangan orang yang pada waktu itu yang tidak menerima serta yang tidak ingin diselamatkan lewat penebusan itu adalah kejahatan Bang. Tetapi kalau menurut keimanan dan kepercayaan itu adalah pengorbanan Tuhan yang begitu besar, mengorbankan putranya, kasih karunia-Nya kepada manusia. Nah, sekarang menurut kamu ada berapa Yesus? Ada satu Yesus yang turun dan diutus. Yang mana itu yang Yesus asli? Orang baik atau orang jahat? Orang baik Bang. Boleh nggak bunuh orang baik? Nggak boleh, tapi sebagai penggenapan. Iya, kalau nggak boleh, entar dulu. Kalau nggak boleh bunuh orang baik, berarti yang mati orang Yesus jahat. Penggantinya begitu. Siap Bang, secara hukum Bang. Tapi pada zaman itu kan hukum tidak terlalu ini, sehingga terjadilah pembunuhan itu Bang. Dan itu berdampak pada nubuat, penggenapan nubuat serta hukum-hukum Taurat Bang. Sekian Bang. Terus dikubur berapa hari itu? 3 hari lah. Yang bangkit dari kubur siapa? Yesus, utusan Tuhan. Ya, yakin loh? Yakin Bang, karena tertulis pada Bible. Tragis sekali ya imanmu ya bro ya. Siapa penuh pengorbanan dan juga kalau di dalam iman saya Bang, karena ada sebelum kedatangan Yesus juga ada martir-martir, itu ada orang-orang yang rela mati demi keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bisa nggak sebentar kau buang imanmu tapi pakai akalmu? Artinya apa? Bisa nggak kita sepakat? Mari kita bersama-sama menghormati, memuliakan anaknya Maria. Bisa nggak kita satukan akal kita di situ, memuliakan dia, boleh nggak? Setuju nggak? Kalau dalam memuliakannya dalam konsep kekuasaan Allah, saya memuliakan Bang. Tetapi kalau memuliakan dalam konsep dia manusia, saya tidak Bang. Ntar dulu, dia kan manusia mulia tanpa dosa. Kita harus memuliakan dia. Dia kan orang soleh. Benar nggak? Siap Bang. Oh, nah. Benar Bang. Kita sepakat ya, kita muliakan anaknya Maria ya. Memuliakan anak Maria dalam kekuasaan Tuhan Bang. Iya, kita muliakan dia sebagai seorang utusan Tuhan. Kita hormati dia, kita imani dia. Setuju nggak? Siap Bang. Oke. Nah kalau kita sudah memuliakan dia, apakah yang orang yang mulia ini kita bisa percaya dieksekusi di tiang salib? Maksudnya Bang, sorry Bang, belum nyampe saya. Coba abang jelaskan. Ya, kita pakai akal sehat kita. Kita memuliakan dia. Bisa nggak orang yang kita muliakan itu, ya, terus kita yakini dia mati terkutuk di tiang salib? Masuk akal nggak tuh? Tidak Bang, karena dia mati sebagai penggenapan Bang. Kenapa? Tidak Bang, karena waktu itu kan hukum yang tidak membunuh kan ini Bang kan gini loh di situ. Membunuh dia di tiang salib secara tragis begitu, itu memuliakan atau menistakan? Nah, balik lagi Bang, tadi yang saya jelasin itu adalah penggenapan Bang. Jadi dalam hal ini Wan, akalmu sama imanmu beda. Asya Bang, karena kalau saya di sini saya gimana ya? Kalau saya pribadi Bang nggak tahu yang saudara-saudara saya yang lain entah mereka kayak saya atau tidak, tetapi kalau menurut saya pribadi saya lebih mengimani Bang. Apa kamu nggak mau Wan, kenapa kamu nggak mau berpikir jernih? Mari kita memuliakan anaknya Maria, mari kita hormati dia. Kenapa kau nggak mau berpikir bahwa memang ada yang disalib tapi bukan anaknya Maria? Biarlah itu kemauan iblis. Selesai sudah di sana. Kita mundur memuliakan anak Maria sampai sekarang. Bagaimana? Setuju? Oke lah Bang, kalau memuliakan dalam konsep dia sebagai utusan dan sebagai pemenuhan janji Allah, saya setuju. Oke.
Oke, setuju begitu. Berarti yang mati di tiang salib bukan ya anaknya Maria yang mulia itu, tapi ada orang terkutuk yang disebut Bang Juma tadi. Yesus lain. Bagaimana? Masuk nih barang nih. Masuk nih, mikir nih. Iya bang. Muter-muter udah mulai mikir. Allah, udah mulai mikir dia. Itulah Islam bro, indah. Islam itu semua para nabi kita muliakan. Tidak ada seperti itu. Artinya apa? Sang pencipta itu mengutus Yesua Masya dilindungi. Dia berdoa, dilindungi, diterima doanya. Dia orang soleh. Jadi yang mati terkutuk di tiang salib, ya, yang dibabat oleh tentara Romawi itu bukan anaknya Maria. Yang dikubur bangkit kembali minta ikan goreng, bukan anak Maria. Yang ketemu Paulus di Damsik bukan anak Maria, ada Yesus lain. Kalau Yesus yang benar itu kita muliakan dia. Nah Yesus yang satu ini biarlah iblis yang ngurus dia, jangan kita yang ngurus. Setuju? Bagaimana? Muliakan lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu nggak memuliakan, itu namanya menistakan. Kalau memuliakan dia, ya Bapak di surga menyelamatkan dia. Yesus kan udah ngomong waspada terhadap Yesus palsu atau Mesias palsu atau nabi-nabi palsu atau Kristus palsu yang datang kepadamu menulis surat menjual namaku. Nah, masuk di barang nih. Bagaimana? Setuju? Setuju apa setuju sih? Setuju aja deh. Saya setuju sebagai kisah penyelamatan Tuhan kepada manusia, Bang. Itu yang saya pegang semua. Jadi sekarang kita muliakan dia. Sekarang Yesua Amasya itu ya nabi utusan Tuhan yang mulia. Diselamatkan oleh yang menciptakan dia. Kemudian yang mati terkutuk itu, ya itulah yang itu dimaksud Banyuma tadi. Jangan kau percaya itu. Biarlah itu diurus oleh iblis. Mereka nanti bersama-sama di neraka. Kembalilah kau pakai akalmu supaya nanti kau nyaman ketemu Yesua Amasya. Bagono ceritanya. Masuk nih barang nih. Tetapi kalau dari saya pribadi, iman saya dari dulu saya diajarkan yang disalibkan itu adalah murni Yesus anak Allah. Setelah dia mati dibangkitkan. Nah itu buktinya bahwa dia anak Allah, Bang. Sekian. Coba kau pikir. Yesua Amasya atau Yesus itu di Bukit Getsemani semalaman itu ngapain? Berdoa kepada Bapaknya, Bang. Untuk apa doanya itu? Sebagai penguatan dirinya untuk menjalankan akhir dari tujuannya ke bumi, Bang. Bukan. Doanya itu untuk diselamatkan dari salib. Andaikan cawan ini berlalu dariku. Cawan ngerti gak arti cawan? Bukan cawat ya, cawan. Kalau cawat yang dipakai sekarang itu kancut. Ya. Artinya andaikan ya penganiayaan ini, andaikan salib ini, gitu loh ya. Kehendakmu ya Bapak ya, saya serahkan hidupku sama kau. Bukan lagi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi hidupnya dipasrahkan kepada Tuhannya yang mengutus dia. Artinya apa? Ya Bapa di surga menyayangi kok Yesua Masya, diselamatkanlah dia. Gak mungkin dong ditolak doanya. Gimana? Masuk nih barang. Doanya diterima apa ditolak? Ayo. Dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendakmu. Kehendak Bapa inilah pengorbanannya di kayu salib sebagai penebusan dosa. Tetapi setelah itu dia bangkit sebagai mana ada kehendak Bapa membunuh Yesus yang tidak bersalah. Kan nggak boleh bunuh orang tidak bersalah. Tadi kita sepakat dari awal. Gimana sih lu?
Siapa bukan lebih tepat ke pembunuhan sih bang, lebih tepatnya kalau dari saya sih bang, itu adalah pengorbanan bang. Kagak, doa Yesus itu pada kesimpulannya bahasa sederhananya, ya Bapak, aku nggak mau dibunuh di salib loh. Kalau boleh berkeluh ke saya ini utusanmu, masa lu biarin gue mati di salib sih? Kata Bapak, ya, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu jawabannya Yesus. Lu tenang aja di situ. Kamu nggak mungkin, kamu nggak bersalah. Kamu utusanku. Itu jawaban doanya. Jadi yang dibunuh di tiang salib siapa? Ayo. Itu Yesus sebagai bentuk pengorbanan bang. Ya, lo kalau dalam hal ini imanmu terlalu jauh, merusak akalmu bro, serius. Rusak akalmu. Akalmu di sini, akal dan imanmu bertentangan di sini bro, serius. Tapi kalau saya bang, saya lebih mengedepankan iman saya bang. Balik lagi kepada siapa saja terserah, nggak mau terima. Gue kasih analogi. Tapi gue kasih analogi. Lu penguasa, gitu ya. Terus lu punya anak kesayangan. Terus ada orang menulis surat untuk menebus dosa umat manusia. Anaknya Bang Wan kesayangannya ini harus disalib untuk menebus dosa. Kau biarkan atau kau membela? Silakan. Kalau dalam konteks kehidupan manusiawi tanpa kemauan Allah kepada keselamatan, tidak bang. Iya bang. Tapi kalau dalam konsep pribadi sebagai manusia biasa yang mengimaninya, tidak. Berarti kamu tidak akan pernah membiarkan anakmu dieksekusi di tiang salib demi menebus dosa orang, kan begitu? Betul? Sih bang, kalau secara manusiawi bang. Ya memang kita manusia. Memang kita manusia ini harus berakal. Lu jangan tertumpu sama iman yang dipengaruhi tadi orang-orang yang kerasukan iblis berbuat kejahatan. Jangan rusak akalmu dengan rayuan iblis bro. Ini akalmu saya mau olah ini pagi. Gimana? Tidak bang, soalnya sudah dipertegaskan bahwa aku datang sebagai mengenapi hukum-hukum Taurat bang. Hukum-hukum Taurat. Terakhir sebelum saya sahur. Siap. Ini. Iya bang. Menurut kamu masuk akal nggak membunuh orang yang tidak bersalah? A. Masuk akal. B. Tidak masuk akal. Konteksnya pada zaman Yesus atau sekarang? Ya Yesus dulu, Yesus di tiang salib aja. Kalau sekarang mah nggak mungkin lah. 340 itu lu nanti kena hukuman seumur hidup. Kalau nggak lu kena juga hukuman mati. Masuk akal nggak membunuh seseorang, utusan Tuhan, anak kesayangan Bunda Maria? Masuk akal nggak dia mati terkutuk di tiang salib menebus dosa orang? Masuk akal atau tidak? Siapa dia bukan mati terkutuk sebagai penebusan abang? Tolong bang, dia mati sebagai penebusan. Ada Galatia 3 nomor 13. Ada mati terkutuk itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lu kagak pernah baca itu? Kagak pernah baca ya? Tidak, balik lagi bahwa segala sesuatu yang coba lu baca dulu nih Galatia. Coba lu baca dulu Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13 ya bang? Iya baca dulu. Bentar bang, saya buka dulu bang. Ini anak ini lawan akalnya nih. Sahur. Biasa itu anak awam. Ditanya kiri kanan, kasihan dia. Sahur. Kenapa ya Pak Sadikin? Saya bilang kasihan itu anak awam ditanya. Ya kita sih nggak maksa dia bang. Kita mau olah akalnya aja. Tapi kita coba tanya. Terserah dia aja. Coba tanya saya sampai mencertanya saya. Emang kamu Kristen ya? Kristen bos. Okay. Perintah siapa Yesus mati di tiang salib? Allah yang menentukan. Tertulis di mana?
Lah memang dia diutus, Allah mengutus dia. Tidak ada tertulis. Pertanyaannya, dengerin dulu katanya minta ditanya. Perintah siapa? Yesus mati terkutuk di tiang salib. Perintah siapa? Tidak ada yang memerintah. Ya udah, nggak ada yang merintah. Tidak ada yang memerintah. Itu proses. Proses itu manusia tidak berani bunuh. Terus siapa yang terlibat dalam pembunuhan Yesus? Terlibat bagaimana? Dibilang itu proses. Sama saja begini ya. Saya tanya kondisi Selebes. Turun dulu di bawah. Orang lagi sahur juga. Mohon maaf ya. Tidak ada perintah. Tidak ada yang terlibat. Terus siapa pelakunya kalau nggak ada yang terlibat? Lu pikir dia naikkan diri sendiri di salib, terus dia paku dirinya, terus dia ikat sendiri tangannya, terus dia tombak sendiri lambungnya, yang memberi anggur asam dia ngambil sendiri, minum sendiri. Kau itu ada aja kau. Kira lu pandai bahasa Indonesia. Sahur. Gimana Wan? Udah dibaca belum? Udah bang, tapi abang sahur dulu abang. Kayaknya abang batalin soalnya marah-marah. Orang kan belum puasa. Enggak marah gue, cuman kesel aja dikit. Siap. Izin dong. Kalau dari saya bang ya, kalau menurut keimanan saya yang di Galatia 3:13 tuh dituliskan sedemikian rupa supaya menghadapi nubuat dan hukum Taurat. Sekian abang. Bukan itu pertanyaannya. Siapakah yang terkutuk digantung di tiang salib? Menurut di situ siapa? Karena penggenapannya bang. Masa lu supaya pendengar enggak bang, gini bang. Ya gimana izin bang, enggak gini bang. Dia menjadi rendah seperti manusia supaya kemanusiaannya dapat, kealahannya juga dapat bang nanti kalau sudah. Bukan itu yang saya bukan itu yang tujuannya. Menurut kamu, menurut kamu yang terkutuk di tiang salib ini anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria karena pengorbanan. Terus siapa yang mengutuk dia? Para orang yang tidak menerima ajalannya pada waktu itu abang. Sekian bang. Pengutuk itu iblis atau bukan pengutuk? Iblis bang. Kalau kutuk-kutuk Yesus yang datang membuat kasih karunia Tuhan tuh. Pengutuk itu kerjaan iblis atau kerjaan Tuhan? Kalau seorang manusia pada zaman itu mengutuk berarti dia itu kalau itu dia ini bang. Ajaran apa tadi bang? Iblis bang. Pengutuk itu kerjaan iblis atau perintah Tuhan? Kalau soal kutuk-kutuk dalam kitab suci bang, saya belum terlalu memahami sih bang, mohon maaf bang. Kalau soal lu baca tadi ada orang terkutuk digantung di tiang salib. Siapa itu? Masa lu tega iyain si anaknya Maria, anaknya kesayangannya Maria, utusan Tuhan. Masa lu tega sih mengatakan dia terkutuk di tiang salib? Kalau dari saya bang, yang disalibkan asa menunjukkan sifat kemanusiaan yang diutus, tapi pada saat itu mau nggak kamu pakai akalmu ini? Mau nggak kamu pakai akal sehatmu? Bahwa memang ada yang dikutuk iblis di tiang salib, tapi bukan anaknya Maria. Anaknya Maria orang soleh, orang baik, orang mulia. Mau nggak kau pakai akalmu di situ? Kalau saya pakai akal saya berarti yang penebusan Tuhan Yesus mati di kayu salib, berarti itu bukan penebusan bang. Kalau akal yang lain masuk ke dalam saya bang, mana bang? Oh berarti imanmu bertentangan dengan akalmu gitu ya? Gitu ya bang ya? Imanmu bertentangan dengan akalmu, ya udah selesai. Sahur. Sahur abang, selamat sahur abang.
Atau gantian. Nah, aku mau sahur dulu. Gantian Bu Mendamina. Nah, lanjut. Bang Andi, Gantian. Ya. Ini sebenarnya dia ini sudah mau login, cuma masih keimanannya belum bisa dia tanggalkan kalau diskusi. Sebenarnya kalau kamu tinggalkan keimanan, karena kita nggak bahas iman, itu pasti bisa login, bisa clear otaknya itu, bisa terang, bisa ngerti yang dimaksudkan Bang Andi. Makasih Bunda, kadang akalnya baru musik, kadang enggak. Coba Ustaz Ali yang kerja, coba bisa nggak kembalikin akalnya dia konsisten. Silakan Ustaz. Izin dulu Bang, sebelum mulai Bang Goto, maaf. Ini dulu dong, Iwan Villa follow dulu dong. Tap layar buat yang di atas, narasumber yang di atas nih. Sudah dari tadi berapa jam ya udah ya, Akang? 6 jam kali udah di atas ya. Tolong ringankan jempolnya. Bantu follow ya. Terima kasih. Nanti kita bikin kuis, bikin apalah 50.000 satu orang. Untuk 10 sampai 15 orang setiap hari. Oke? Lanjut Bang Goto. Oke, saya masuk sedikit dulu. Jadi begini Bang Wan ya. Kalau kita bicara penyaliban, Bang Wan harus mengerti dulu itu apa itu salib. Salib itu Bang, itu dari 2 simbol. Yang pertama simbol Mesir kuno, yang kedua itu simbol Babilonia. Salib itu adalah simbol kesengsaraan, bukan simbol keselamatan. Kalau abang bilang yang tergantung di kayu salib itu menggenapi hukum Taurat, itu betul. Tapi pertanyaannya yang menggenapi itu apakah nabi asli atau nabi palsu? Kan jelas sekali sebenarnya nubuatan dalam perjanjian lama, kitab Tanak ya, bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu, bukan nabi asli. Jelas sekali itu. Abang bisa buka. Coba abang punya Bible situ, Kak. Baca dulu Yohanes 19:30. Kita mulai dari situ ya. Pelan-pelan karena waktu saya tinggal 5 menit. Bang Wan, dibuka mute-nya, Bang. Coba buka dulu, Bang. Siap Bang. Ini saya coba Yohanes 19:30 ya, kalau saya tidak salah penggenapannya ya. Coba buka dulu, Bang. Bentar Bang ya. Siap Bang. Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Ya. Jadi salib itu simbol simbol kesengsaraan, bukan simbol keselamatan ya. Kita lihat siapa yang tergantung di kayu salib di atas itu. Kan sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa nubuatan kitab Yahudi yang tergantung di kayu salib itu nabi palsu, bukan nabi asli. Tidak ada cerita, tidak ada nubuatan yang nabi asli yang tergantung di salib. Kalau nabi asli yang tergantung di salib, semua orang Yahudi sudah percaya sama Yesus. Mereka itu orang-orang pintar. Realitanya mereka menguasai dunia karena mereka orang pintar. Jangankan hanya kitab suci mereka selidiki ya. Teknologi mereka kuasai. Itu yang perlu Anda pelajari. Saya sudah pernah bilang ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Kapan ilmu histori itu tidak dijawab dengan ilmu eskatologi, berarti terjadi pembelokan sejarah. Terjadi kesalahan sejarah, terjadi hoax dalam sejarah. Kan begitu. Begitu mungkinnya. Sudah dapat Bang Wan dibaca ya. Saya kasih contoh ya. Sudah. Sudah dibaca. Nah, apa bunyinya Bang? Ini saya soalnya pakai Alkitab online Bang, kalau saya keluar ke aplikasinya sebelahnya. Oh iya. Bang. Jadi di situ Yesus mati minum anggur asam ya. Betul. Betul ya? Cuka Bang. Cuka Bang. Iya, anggur asam ya. Nah, kita buka lagi Mazmur 69:21. Silakan dibuka Bang. Ya. Berapa? Mazmur 69:21 ya. 69:21. Bentar Bang. Iya. Ini baru kulit keluarnya Bang. Masa Tuhan mati makan rujak cuka? Iya. Kita pelan-pelan ya. Coba buka Bang. Jadi Yahudi itu bukan orang bodoh, itu ahli-ahli kitab itu. Realita Yahudi tidak pernah percaya orang Kristen, tidak mau masuk gereja. Orang Yahudi haram kakinya menginjak altar gereja. Kenapa? Karena mereka tahu yang tergantung di salib itu nabi palsu. Kalau itu nabi asli, semuanya Yahudi sudah Kristen. Itu realita, itu ilmu eskatologi yang menjawab ilmu histori 2000 tahun lalu tuh. Hanya mereka tidak menggunakan akal, mereka kehilangan rasionalisme. Ya, sudah dapat Bang Wan? Sudah dapat. Contoh ya, kami di sini.
Kalau buka aplikasi dia terjeda, dia langsung ngopi, dibacain. Contoh ya, saya kasih contoh ilmu histori yang menjawab ilmu eskatologi. Realita kami orang-orang Bugis Makassar di sini, Bang. Itu nenek moyang kami pelaut ulung. Jadi dimanapun orang Bugis Makassar pergi, dia lebih memilih hidup di laut daripada dia hidup di darat, daripada dia jadi petani atau jadi pedagang. Karena memang kultur budayanya adalah pelaut ulung. Nenek moyang mereka itu pelaut ulung. Jadi dimanapun mereka merantau, mereka memilih hidup di laut, menjadi nelayan. Begitu. Sama yang terjadi di sana. Di Yahudi. Kan begitu. Contoh misalnya, firman Tuhan. Mungkin berakhir di tanah Roma. Tidak mungkin. Mesti dia berakhir di tanah Arab. Itu sudah nubuatan. Kalau Anda belajar nubuatan. Musa difirmankan di Gunung Sinai, itu tanah Arab semenanjung Mesir. Tidak mungkin dia berakhir di Roma. Tidak mungkin, mesti dia berakhir di tanah Arab. Itulah yang awal dan yang akhir. Tapi yang terlalu panjang kalau kita bahas sampai 2 SKS ya. Ya sudah dibaca Bang Wan? Sudah. 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 Apa di situ bunyinya? Karena mereka menyediakan racun sebagai dan sebagai minuman. Oke, yang mati tergantung di kayu salib itu adalah nabi yang mati minum racun. Kan begitu. Yesus mati minum racun enggak? Anggur asam. Ketika dia minum anggur asam, Yohanes 19:30 dia katakan sudah selesai. Dia mati bukan karena tangannya dipaku, tapi dia mati karena minum anggur asam. Nah, sekarang Anda buka Yeremia berapa tuh ya? Yeremia 23 ayat 15. Coba lihat nubuatannya di situ ya. Sebelum kita masuk nubuatan asli yang sering disampaikan Bang Suma. Coba buka Yeremia 23:15. Ini masih kulit-kulit luarnya nih. Coba. Kita bermain data karena kalau saya bicara epistemologi nih enggak ngerti ya. Mesti pendeta yang hadapi saya kalau bicara epistem. Coba, sudah. Nah, apa dikatakan di situ? Nabi palsu itu berasal dari sekitar Yerusalem dan nabi palsu itu kami akan menghukum nabi palsu itu dengan apa? Dengan minum racun. Orang yang tergantung di kayu salib itu mati minum racun, Bang. Bukan mati di baku kakinya. Dia katakan setelah Yesus minum anggur asam, dia katakan, sudah selesai. Ya Bapakku, kepadamu kuserahkan nyawaku. Selesai. Itu Yahudi tidak pernah percaya sama Kristen. Mereka menganggap Kristen gereja itu penyembahan berhala karena mereka tahu yang tergantung di atas nabi palsu. Kalau you pakai akal ya, pasti you akan berpikir ya bahwa kenapa realita Yahudi itu kalau ada orang pendeta berkhotbah di depannya diludahin, ditendang, dipukul. Kenapa? Ini salah satu alasan bahwa nubuatan mereka, ilmu pengetahuan Yahudi tidak pernah berkata bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi asli, Mesias asli. Kalau itu mereka percaya sama Yesus. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tahu. Bang Wan, jadi perhatikan realita. Jangan terkungkung dengan doktrin dogma. Kalian dibodohi Roma. Ya, kalau kita kaji secara jauh ya nubuatan ya. Kalian dibodohi Roma. Coba abang buka itu yang sering dibahas, Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23. Di situ tertera bahwa yang mati tergantung di kayu salib itu penerima suap dan mayatnya tidak dibiarkan semalam-malaman. Itu nubuatan dan itu firman Tuhan dan semua orang berkata amin. Jangan sepelekan kata amin karena kata amin ini kata benar. Dibenarkan oleh orang Israel, dibenarkan oleh Allah. Coba pikir Bang Wano ya. Kalau itu karya Tuhan, kenapa bukan malaikat yang membisikkan ke Yudas? Yudas, jual kau Tuhan Yesus 30 keping perak. Kenapa bukan malaikat langsung? Kenapa iblis? Pikir pakai otak, Bang. Kenapa bukan malaikat? Kalau itu karya Tuhan, yang datang malaikat Jibril yang membisikkan kepada Yudas. Yudas, saya diutus Tuhan saya. Kenapa Jibril? Jual kau Tuhan Yesus 30 keping perak. Kalau itu karya Tuhan, tapi itu karya iblis, Bang. Makanya ilmu histori harus dijawab, ilmu eskatologi. Ilmu histori, salib itu simbol kesengsaraan. Siapa yang bawa kesengsaraan? Eskatologinya menjawab yang bawa kesengsaraan adalah iblis. Tidak mungkin keselamatan. Itu berarti ada kesalahan sejarah.
Tidak mungkin sengsara dibalas keselamatan, brother. Pakai otaknya. Pakai otak kita, jangan kehilangan rasionalisme ya. Pakai otaknya. Ya. Jadi kisah penyaliban itu kisah tragis, kisah kejahatan yang menjawab simbol salib itu. Kesengsaraan. Makanya dikatakan di Galatia 3:13 tadi, dengan terkutuknya dia, dengan tergantungnya dia, dengan matinya dia di kayu salib sebagai manusia, ia membatalkan, kan itu. Iya, apa di situ Galatia 3:13 kau baca itu. Iya, apa menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kan begitu. Maksud kutuk hukum Taurat mengerti enggak Bang Wan? Apa itu kutuk hukum Taurat? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Yudas sudah menebus Anda dari kutuk hukum Taurat. Apa itu? Jangan makan babi. Yuk makan babi. Yudas sudah menebus Anda. Itu penggenapan. Memang itu digenapi dan harus digenapi. Dalam perjanjian lama 1239 nubuatan ya, 23.144 ayat sudah mengatur itu. Bahkan 613 mispot ya, hukum Yahudi sudah mengatur itu. Betul kalau Anda bilang penggenapan, memang sudah digenapi Yudas. Anda sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kalau Anda makan babi, ya, Anda dikutuk hukum Taurat. Kalau Anda tidak sunat, Anda dikutuk hukum Taurat. Yudas sudah membebaskan Anda. Berarti yang Anda sembah itu Yudas, bukan Yesus. Pahami baik-baik, Bang. Pahami baik-baik. Baca baik-baik Galatia 3:13. Tuh. Kalian betul, kalian sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tadi sudah dibaca Ustaz Alif, Matius 5:17. Sudah dibaca tuh. Siapa yang membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat? Yudas yang membebaskan kalian. Makanya yang datang iblis bisikan ke Yudas, bukan Jibril. Coba semua malaikat, coba perhatikan semua. Semua malaikat didatangi Jibril. Semua manusia nabi didatangi Jibril. Bukan didatangi iblis. Yesus saja mau lahir, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang datang Jibril, bukan iblis. Itu, bayangkan itu. Nah, Yudas yang datang iblis. Kalau itu karya Tuhan, yang datang Jibril. Itu aja poinnya di situ. Perhatikan baik-baik. Ketika itu karya Tuhan, yang datang pasti Jibril, bukan iblis. Nah, silakan Bang Wan. Ya, sebelum dilanjut gini, saya kasih PR buat Bang Wan. Bang Wan masih monitor. Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Ya, ini saya kasih PR. Monitor, PR-nya jangan hari ini, kebanyakan kasihan dia. Enggak, saya sedikit aja ke dia PR-nya. Nanti jangan sekarang di ininya, buat nanti aja. Nanti dikumpulnya habis lebaran. Saya kasih hadiah nanti. Tolong, kalau misalkan benar Yesus itu mati di salib, tolong carikan foto atau video yang telapak tangannya robek, perutnya bolong, kakinya juga bolong. Tolong dicari ya. Kalau ada, besok saya siap minum es cendol. Ya, silakan Ustadz Alif lanjut. Masya Allah, tadi penjelasan Bang Goto itu udah luar biasa sebenarnya. Ngobrol sama Bang One ini, pendekatan-pendekatan yang logis, dan gunakanlah akal sehat itu Bang One. Sudah banyak tadi diskusi, pemaparan, penyampaian dari kawan-kawan kami, dari guru kami itu mengajak Anda berpikir secara logis. Benar tadi itu, kalau memang itu dari Tuhan, mestinya yang datang itu adalah malaikat, bukan iblis. Coba kita pelan-pelan lagi ya, sedikit contoh nih. Ketika Yesus mengajarkan dalam hal pengabulan doa, kan Yesus berkata, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibuka, kan gitu kata Yesus kan. Sampai dia katakan, apa di ayat berikutnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kan gitu. Tuhan akan memberikan yang baik ketika seorang hamba meminta kepadanya. Jelas kan? Nah, bagaimana peristiwanya Yesus? Yesus ketika di Taman Getsemani, bunyi ayatnya tertulis di kitab Anda.
Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus di situ sedang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, memberikan keputusan yang terbaik terhadap Yesus. Kan gitu, bener nggak? Dalam ujian yang sedang dilalui. Nah, kalau demikian, maka tadi kata Yesus, Bapa tidak mungkin memberikan yang jahat atau yang tidak baik ketika seorang hambanya meminta kepadanya. Maka selayaknya di situ ketika Yesus berdoa, pasti Elohim memberikan yang terbaik untuk Yesus, betul? Siapa? Nah, iya. Sementara menurut Elohim, bahwa orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus. Itu nggak mungkin. Secara logika. Kenapa tidak mungkin? Karena Yesus orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kata Yesus. Dia menyampaikan berkali-kali. Bahkan dia berkata kan di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 29 seingatku. Dan ia Bapa kan yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Elohim, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena Yesus anak yang soleh. Yesus selalu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Yesus meminta kepada Tuhan, pasti doanya didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberikan yang buruk terhadap orang yang meminta kepadanya, apalagi orang itu orang soleh. Bahkan Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa ratap tangis dan air mata kepada dia, kepada Tuhannya itu. Dan karena kesolehannya, doanya didengar oleh Tuhan. Banyak kalimat, banyak bunyi di dalam kitab Anda pendukung fakta bahwa Yesus itu selayaknya manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Yesus orang yang baik, Yesus bukan orang yang jahat. Itu banyak tertulis. Betul? Nah, sekarang pembuktiannya, kalaulah Yesus itu yang disalib, itu nggak mungkin. Apalagi orang yang disalib itu berkata, di dalam Matius 26 dijelaskan, Matius 27 seingatku, Matius 27, bahwa di situ dikatakan apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, yang disalib itu berseru, Tuhan meninggalkan aku. Sementara kata Yesus sendiri, dia berkata, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Nah itu, ini menunjukkan sosok yang berbeda. Yesus berkata ketika dia mengajar, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Dia tidak pernah ditinggal oleh Tuhan. Tapi orang yang disalib berkata, Tuhanku meninggalkan aku. Nah, ini tandanya sosok yang berbeda. Kalau kita mau berpikir lebih jauh. Kalau kita mau berpikir lebih di luar dari doktrin ya, di luar dari doktrin yang diajarkan di dalam iman Anda seorang Kristen. Begitu Bang. Masih perlu ayat penguat. Bagaimana nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Amsal 6. Ya, silakan. Izin Bang. Mungkin izin diterima. Izin saya masih ulah Bang dalam pikiran izin saya. Diterima. Siap. Bentar Ustadz, jangan bawa Amsal, nanti saya batal puasa. Ini Amsalnya beda. Izin Bang. Pikiran yang telah disampaikan semua lewat abang-abang sekalian, Pak Ustadz, terima kasih. Akan saya ulah lagi dalam pikiran saya, dan saya akan bertanya kepada tokoh-tokoh penting agama saya seperti pastor, imam, suster, para perhatian. Saya akan tanyakan itu Abang. Terima kasih. Boleh saya nambahin nggak sedikit sebelum turun, Bang Wan? Saya tambahin sedikit. Belum mau turun dia, belum mau turun Bun. Belum kan? Aku baru mulai soalnya.
Gini, Bang Wan, dengar saya sebentar aja. Kalau lagi naik ke sini, jangan diingat-ingat doktrin gereja atau apa. Kita berdasarkan Bible dan penalaran guru-guru saya di sini aja. Jadi menerimanya tuh, mencernanya tuh bisa lebih kencang. Tapi kalau Anda masih bawa-bawa, pendeta saya bilang begini, beda. Jangan, tinggal semua itu. Kalau mau belajar begitu. Kecuali kalau cuma mau iseng-iseng aja, kan sayang. Udah naik, dapat guru-guru yang hebat. Kapan lagi? Di gereja belum tentu dapat loh yang beginian. Modalnya bukan per 10-an lagi, per 100-an itu kalau mau dapat ilmu beginian. Tuh, oke? Itu aja pesan dari saya. Tinggalin semua. Siap. Yang ada di di otak tuh, dari gereja, dari mana, buang semua. Nah, belajar dengan hati yang bersih dan otak yang waras lah, boleh kita bilang sedikit gitu. Ya. Lu bertanya aja, coba bertanya aja ke Islam. Nanti kalau mau bertanya sama pendeta boleh, tapi pendetanya udah mualaf karena dia tidak mengandalkan doktrin lagi. Nah, dia mengandalkan sesuai dengan yang tertulis. Gitu. Oke. Pelan-pelan, Wan, silakan bertanya tentang Islam aja. Bertanya tentang Islam aja yang lu nggak tahu di Islam. Sekarang lu tanyakan. Islam ini apa sih? Ajarannya apa sih? Coba lu tanyain. Tapi kalau pada hari-hari sebelumnya banyak Bang saya bertanya di dalam room, kalau nggak salah di Ustadz Arif Bang, ada beberapa pertanyaan, ada tentang poligami, ada tentang puasa, ada tentang hewan kurban. Banyak yang udah saya tanyakan. Saya lagi mengolah segala pemikiran-pemikiran di mana yang saya masuk ke room tuh, saya lagi olah gimana nih harus gimana supaya ini jadi ini Bang. Saya masih olah Bang. Terima kasih ya Bang. Oke, baik. Kalau gitu saya izin bernarasi lagi ya. Saya coba membawa data. Pertama versi Al-Quran, kedua versi bagaimana hal-hal yang secara logika itu diterima kebenarannya, kan gitu ya. Ya, kita sambil ngobrol santai. Mungkin udah pertanyaannya bisa jadi saya memberikan jawaban dulu dan kau punya pertanyaan itu terjawab. Udah gitu aja lah biar cepat kelar. Pertama, saya mengabarkan yang tertulis di dalam surah Al-Maidah itu ayat 32. Di situ bahwa bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, min ajli dalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu hukuman ya yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan hukumnya berlaku bagi umat Islam, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan orang itu melakukan pembunuhan atau melakukan kejahatan, atau bukan karena melakukan kerusakan di muka bumi, alias ini orang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Di dalam Islam, membunuh satu orang yang tidak bersalah, hukum dosanya sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Saking tidak bolehnya membunuh orang yang tidak bersalah, karena Tuhan sangat membenci membunuh orang yang tidak bersalah itu. Logis enggak? Ya logis, karena orang tidak bersalah itu enggak boleh dibunuh. Dia orang baik, dia orang yang perlu dilindungi, dia orang yang mengajarkan kebaikan, kan gitu. Nah, Tuhan bahkan kebalikannya juga, barang siapa yang waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kan gitu ya. Aduh, kaget aku persiapan sahur. Nah, sekarang Bang, kita bahas bagaimana tertulis di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ternyata di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan sangat membenci tindakan-tindakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, rencana-rencana jahat, itu hal yang dibenci oleh Tuhan.
Nah, hal seperti ini, contoh siapa pelakunya ketika merujuk kepada peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus. Justru ada orang di sana yang bersekongkol dengan iblis yang membocorkan, punya rencana jahat, membocorkan agar Yesus ditangkap. Orang itulah yang dibenci. Kan gitu. Nah, di dalam Amsal sendiri dijelaskan, Amsal 21 nomor 18, orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat bagi orang jujur. Kalau kita lihat di mana ketika kasus contoh Yesus dan Yudas, bahwa antara orang baik dan orang benar, orang fasik dan orang jujur, atau pengkhianat dan orang jujur, disitulah sebenarnya berdasarkan kitab Anda bahwa itulah yang menjadi penggantinya. Itu mestinya begitu, berdasarkan tertulis. Berdasarkan tertulis. Tapi beda nanti kalau merujuk kepada doktrin iman Anda yang diajarkan oleh bapak-bapak pendeta. Pasti, pokoknya Yesus harus mati di kayu salib. Percaya, imani, ditebus dosanya. Itu lain cerita. Tapi kalau merujuk kitab-kitab perjanjian lama, bagaimana tentang nubuatan, bagaimana tentang hukum Tuhan, justru Tuhan berfirman orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat bagi orang jujur. Kalaulah Yesus orang jujur, mestinya yang diganti oleh pengkhianat. Kalau Yesus orang benar, mestinya diganti oleh orang fasik. Nah, itu yang logis hukum Tuhannya. Seperti itu mestinya. Makanya kata Yesus, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku, di Yohanes 8. Lalu berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan siapa? Coba Anda buka di Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Di situ sangat jelas, mungkin tadi juga sudah dibahas. Apa kata Yesus nih? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Berusaha membunuh Yesus adalah mengerjakan bapakmu sendiri. Cuman kata Yesus, siapa ini bapak yang dimaksud di sini? Kata Yesus yang berusaha membunuh Yesus. Di dalam 42-nya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dari segala dusta, atau bapa dusta dari segala dusta. Nah, lengkap sebenarnya bahwa berusaha membunuh Yesus atau yang mengingini pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Sementara kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Itu kalau Anda mau mendengar ajaran Yesus, bukan tentang Yesus harus mati di kayu salib. Kalau engkau bertuhan yang benar, berarti Yesus itu dikasihi. Apa maksudnya? Didengarkan ajarannya, ikuti apa yang menjadi pengajarannya. Bukan mengimani Yesus mati di kayu salib sebagai penebusan dosa, bukan. Itu kemasan dari oknum lain yang mengajarkan ajaran baru yang melawan ajaran Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi orang yang dibunuh dan orang yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kenapa? Kenapa kok Nabi Isa tidak mati dibunuh dan tidak disalib? Kenapa demikian? Kemana dia pergi? Al-Quran mengabarkan, barrofa'ahu Allahu ilaih. Dia itu diselamatkan dari proses penyaliban itu. Lalu apa alasannya? Wa kana Allahu azizan hakimah. Karena Allah maha gagah dan maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan yang diajarkan di dalam Islam membela hak seorang Nabi Isa. Orang melakukan kebenaran, dia tidak difitnah, tidak sampai mati difitnah, tidak sampai mati di kayu salib dengan cara dihinakan, tidak. Tapi orang lainlah sebagai penggantinya. Nah, sosok pengganti inilah nanti yang akan menyesatkan banyak orang. Seperti pembahasan di awal tadi,
yaitu Yesus palsu atau Mesias palsu, di mana Mesias palsu ini nanti akan ada banyak pengikutnya dan menyesatkan banyak orang. Mesias palsu yang mati digantung pada kayu salib dikemas ulang menjadi sebagai Tuhan, sebagai ajang penebusan dosa untuk manusia. Nah, itulah yang diimani oleh Bang Wan. Oke, lanjut. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan sharingan ilmunya. Saya akan ulang lagi. Saya akan mengganti lebih dalam lagi, Bang. Terima kasih. Oke, siap Bang. Sama-sama. Terima kasih. Bang, izin turun karena sedikit lagi mau berangkat kerja, Bang. Ketiduran. Iya. Gak apa-apa, dapat ilmu. Bagus kan? Terus belajar ya Bang Wan. Oke, siap, Kak. Terus belajar, terus kaji, terus perdalam Islam sama Kristen. Siapa itu Yesus, siapa Nabi Isa. Ya, perdalam terus. Siap, Bang, siap. Host, naikin adik-adik. Naik aja sini, minta permintaan naik kalau mau naik mah. Izin diturunin kakak host. Mau digendong, mau dilempar. Oke teman-teman semua, sekian live kali ini. Panjang juga live-nya. Sebentar lagi kita masih bisa bersahur-sahur, masih bisa makan. Kurang lebih pisang goreng. Makan pisang beberapa goreng. jam ke depan sholat subuh, azan subuh. Terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bang Handi. Iya. Oh ini di YouTube ya. Iya. Saya mau nyapa yang baru mau alaf itu. Buset, aku live 8 jam. Iya. Yang baru mualaf siapa tuh Bang? Yang Bang Onen tuh ya? Bang Ardi mualaf atau gimana ini? Saya mualaf Bang. Bang One ini Kristen Bang, bukan mualaf Bang. Oh belum mualaf itu? Hampir. Bukan belum mualaf, emang dia Kristen Bang. Kita nggak berharap mereka itu untuk mualaf, nggak berharap Bang. Kalau misalkan belum mendapat hidayah dari Allah. Iya. Tak kira udah mualaf tadi Bang. Enggak. Ya mudah-mudahan aja cepat mualaf seperti saya. Insya Allah apa yang diharapkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Saya juga dulu seperti beliau, bahkan keluarga saya, rumah saya itu di kampung itu tempat menampung para penginjil itu. Mudah-mudahan beliau cepat ya akan tahu nikmatnya di Islam dan indahnya Islam. Salam buat teman-teman semua. Gitu aja, saya mau sholat dulu ya Bang ya, di sini udah masuk waktu sholat subuh. Iya Bang. Ya. Okay. Bang, saya minta nomor rekening Apologet Bang. Nomor rekening Apologet. Iya. Api. Iya, Api. Kemarin saya nggak sempat nyatet tuh Bang, izin. Tapi nanti kalau bisa di DM aja Bang ya, biar 7-nya 5 kali, sok Bang dicatat Bang. 7-nya 5 kali. Bentar Bang ya. Saya nggak pegang profil. Atau nanti malam aja. Itu di ya? bawah tuh, screenshot aja tuh, ada yang nulis tuh. Oh iya. Ntar saya ikut screenshot. Tuh di bawah tuh, screenshot aja tuh ya, Bang Zombie. Udah Bang, udah saya screenshot. Makasih Bang ya, selamat beraktivitas. Oke, sama-sama. Perjuangan kita terus berjalan dengan baik. Salam buat Bang Zuma. Iya Bang. Amin. Bang Zuma, saya dari Kalimantan Timur Bang. Saya mualaf juga. Iya Bang. Terima kasih Maya. Mantap. Mohon maaf. Terus berjuang, mohon maaf saya mengganggu aktivitas teman-teman. Bang, aman. Semoga dimudahkan usaha dan perjuangan kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin turun Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Terima kasih.
Ya Bang Wan belum bisa turun sendiri. Ini turun yang kedua kalinya nih Bang Wan. Masih sekali lagi. Lagi siap-siap Bang, lagi siap-siap belum diterapkan. Siap-siap mau berangkat Bang. Berangkat kemana? Ke rumah Bapak? Kerja Bang, kerja. Oh bekerja, kirain ke rumah Bapak. Belum Bang, aduh belum kawin saya Bang. Oh kasihan, sama kalau gitu. Kasihan ya, itu deritamu itu. Bang Wan, siapa? Ikuti saya Bang Wan. Siapa? Enggak apa-apa. Kenapa Bang? Di sini aja, nggak usah turun, maksudnya gitu. Enggak, dia mau kerja, nggak apa-apa. Oh, dia mau kerja. Belajar, tapi perdalam lagi terus ya. Perdalam terus Islam dan Kristen, dan cari tahu siapa itu Yesus. Cari tahu. Kalau bertanya ke pendeta kayaknya akan mendapatkan jawaban yang bohong. Imani saja. Coba belajar sendiri, cari tahu tuh di Google Yesus siapa, bandingkan. Terus ada nggak ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible? Bible ya? Ya. Cari terus. Kalau di gereja pasti nggak jauh dari Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos, dan Theos menjadi firman. Wih, bolak-balik di situ. Yang enak-enaknya aja pasti yang dikasih. Siapa? Ya Bang, izin ternyata Bang berangkat dong. Ya, izin diterima. Tapi belum diizinkan kalau misalkan izin itu belum ditandatangan sama Ustadz Alip. Nunggu tangan Ustadz Alip pakai materai yang harga 6.000. Masih ada materai harga 6.000. Saya udah lama 10.000. Saya Bang, udah bisa turun kan ya Bang? Udah bisa turun kan nih? Mau digendong, dilempar. Ini dong, terima kasih atas pengetahuan segala sharing tadi. Ya, jangan segan-segan nanti naik Bang. lagi ke sini ya Bang. Ya Bang, kalau ada waktu kesempatan saya naik lagi Bang. Iya Bang, ini soalnya komal yang terkemuka di dunia dan akhirat Bang. Insya Allah. Siap. Ya Bang, izin Bang. Iya. Izin apa lagi? Minta izin terus dari tadi lo. Pecat turun jadi ini jadi karyawan lo. Izin dari tadi lo. Makanya anak baik ini, sopan, baik banget sayang Kristen. Sekali lagi minta izin, gue kasih bodrek 2 lo. Nah turun sendiri kan, udah. Saya kalau oten-oten yang sopan kayak gini segen untuk nurunin atau ngekick. Iya benar. Ayo Iwan Villa, ini jangan-jangan nih penontonnya Komal ini oten semua ya? Enggak, masa 2.000 yang follow cuma 200? Ya mungkin udah pada follow Bun. Kan tiap hari. Saya rasa biasanya sama ya, biasanya ya netizennya itu lagi ya, ngefans sama si Akang, ya udah datang lagi dia. Tapi enggak lah, masih banyak pasti. Ayo digas. Nanti hari apa saya minta waktu ya Kang ya, ngasih 50.000 satu orang, 10-15 orang ya. Ini aja Bun, nanti aja kalau mau lebaran THR. Iya udah deket-deket. Saya Jumat besok di tempatnya Bang Faruk dulu. Ayo follow, bisa ngeliat di sana juga tuh tempat Bang Faruk. Yang udah follow ya udah nggak apa-apa, nanti saya follow balik.
Ya, buat teman-teman Oten yang merasa dirinya belum berilmu ya, silakan tidur. Ya, buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin tahu tentang Bible ya atau gospel, gosok pelan-pelan, silakan naik ya. Kita kasih 3 SKS buat kalian ya. Sekolah, pokoknya 3 SKS ya, kuliah 3 SKS gratis tanpa bayar. SKS itu sakapeng kehead ya. Silakan naik ke atas ya. Saya mah orangnya baik hati ya. Kecuali kalau kalian menghujat, saya diem. Sekarang saya baik. Baik banget loh. Akang nih baik banget. Nurunin Oten aja dia gak mau. Tuh, coba orang lain. Udah ditendang. Ya, buat teman-teman yang pernah belajar di STT, Sekolah Tanpa Tuhan, silakan naik ya. Kita diskusi santai, kita belajar bareng ya. STT. Wah, keren nih STT nih. Kayaknya berilmu kalau STT, Sekolah Tanpa Tunggakan. Ya, buat teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam juga, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron sudah selalu mendukung channel Panglima Apologet Islam ya. Channel kebanggaan umat muslim semuanya, tapi dibenci oleh umat-umat Al-Kafirun. Gak apa-apa ya, Ida Parida, Yusnarnik, Moy, Pinayang, semuanya, Ayuni, syukron jazakallah khairan kasiron. Follow balik, ya nanti di follow balik. Di follow balik lah, tapi kan Akang kita kan terbatas kalau follow balik tuh 20 cuma boleh. Ntar besoknya lagi, terus 20 lagi, ya. Besoknya lagi. Jadi makan waktu, harap maklum ya. Belum dapat donat, ntar dapat donat. Gak bisa setiap hari karena kan kita mendahulukan Oten yang naik, bener nggak Kang? Nah, selingannya supaya jangan jenuh, kita bagi-bagi hadiah begitu. Ustadz Alif udah sahur, Ustadz? Udah barusan. Oh, sahur sama apa, Tad? Karedok, beteuy, peda, tempe, tahu. Wah, keren, Tad, menunya 4 sehat 5 sempurna. Iya, keren. Ya, ini banget. Ini Akang sama Ustadz Alif masih satu rumah nih sekarang, masih satu, kan berkunjungan kemarin ya rame-rame ya. Masih rame-rame Kak ini, atau udah di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing, di rumah Bapak. Oke. Janganlah rumah Bapak. Ngapain rumah Bapak? Ada ini pertarungan naga tuh di rumah Bapak. Emang ini rumah Bapak saya, Bun? Gitu ya? Iya. Ya benar juga sih. Saya aja yang halu dikit ngomong Bapak yang lain. Bapak saya kan bapak-bapak pernah bikin anak namanya saya. Nah ini sekarang yang lagi buka komal. Begitu ya. Ya Allah Tuhanku. Oh Bang Arif udah bisa buka lagi katanya ke band. Kang, salam dong untuk Bunda Mila. Ya, Ida Parida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Juma. Siap. Wih, itu Bang. Nih Kang. Di sebelah ada Bang Juma juga, yang mana yang asli? Di sebelah mana? Yang duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Di sebelah ada orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang suka bacain
komen itu Ustaz Alif biasanya. Ustaz Alif semangat kalau bacain komen. Ya, itu ada yang ketawa, yang ngigir 3 katanya. Ada yang ketawa sambil nangis 2. Kersaur, Oh, kersaur. Biasanya Ustaz Alif rajin bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila, biar saya yang baca. Waalaikumsalam. Nah, datang ngigir. Seri. Tuh, ketawa ngigir 3, 4, 5. Kalbar sudah imsak. Keren. Jangan minum kalau udah imsak. Boleh. Nih si Caca belum follow nih. Pura-pura nggak tahu, nggak boleh ikut kuis lontar. Saya juga nggak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Panglima Apologet Islam Trisagita Ida Parida Pinayang Mambahana. Ngarana keren. Maisarah. Maisarah kemana aja? Gelis. Hadir Kang, siap Maisarah. Salam di Bandung, oke. Kok bisa Bang Juma 2? Berarti yang satu palsu. Kan biasa kalau satu di sini, satu di situ itu biasa. Akang salamin buat Bunda Milanya Jang. Oh, aku disebut Bujang sama Bunda Cahaya. Waalaikumsalam Bang Nos. Subang hadir, mantap. Apa Kang Jang Cianjur. Hati-hati nikah sama kawin sama orang Cianjur, hati-hati. Harus periksa dulu. Aneh-aneh aja. Iya, harus diperiksa dulu. Periksa apanya? Ya pokoknya harus diperiksa. Beneran, serius. Serius. Harus diperiksa dulu. Abuya Cianjur tuh Abuya, bukan? Enggak, yang ceweknya. Bukan laki. Cewek. Oh, saya ngerti itu. Ya, periksa dulu, takut kacangnya pada dibikin tauco. Sekarang harga kedelai itu mahal. No comment, saya belum puasa nih, masih siang. Belum puasa, belum batal. Udah jam 2. Ayo, Iwan Villa digas lagi dong. Masa genepin 500 saya nggak bisa. Bang Juma, saya selalu salam dari Aceh. Wah, Masya Allah, Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aceh. Ini oten kayaknya pada sahur otennya. Akang, salam dari Padang. Wih, Masya Allah, Padang, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Tangan panjang maliang. Waalaikumsalam, Jawa Barat. Batam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Situbondo, Jatim, waalaikumsalam. Ambon, waalaikumsalam. Ada Bang Juma lab di Room Kristen, itu palsu, blokir aja roomnya. Madura hadir, mantap. Dari Belitung Kalsel, keren. Soreang, Aceh dan semuanya, waalaikumsalam. Warga dunia, wah, ada warga dunia.
Jakarta hadir, mantap. Yang nontonin ini hampir seluruh Indonesia ya Pak, ini Kang ya? Akang, Bunda Mila kasih hadiah juga dong sama yang di YouTube Akang. Iya, nanti. Gak usah. Itu Bang, itu apa Ustadz Alif nanyain tuh, Akang. Gimana sih? Apa? Nanya apa Ustadz Alif? Nanya itu yang kemarin yang kita ngomongin. Apa? Ukuran, warna. Saya nggak ditanyain. Nggak tahu ya. Oh, itu ya udah nggak usah. Ke Ustadz Wapi aja langsung. Ya itu makanya. WA aja. Saya mana tahu. Emang saya ngukur badan Kang Kian Santang. Loh kan Bunda Mila tadi tadi nanya, Ustadz Alif itu nanya yang kemarin. Ya Ustadz Alif tinggal langsung aja ke Ustadz Wapi. Iya tapi belum lagi, makanya diingetin tolong. Ini si Akang juga belum. Baru ada 2 orang kok. Udah ya? Udah. Oh dia belum sempat ngasih tahu warna apa. Subuh warna Bang. yang Ya. dipilih. Cari warna yang Saya warna udah, yang kalau bagus. saya udah. Udah ya, ya udah. Bang Zuma juga udah. Ustaz Alif sama Kores yang belum. Iya. Tasikmalaya selalu nyimak. Aduh sampurasun. Bang Juma main-main ke Aceh, ziarah ke makam. Iya siap, nanti kalau ada rezeki. Aku belum Bun, nanti ya giliran. Kalau netizen 2000 doain saya. Doain aja. Kalau banyak rezeki pasti kebagian. Nanti uang dari YouTube ya. Uang dari YouTube saya bagi-bagi ke Iwan Villa. Oke. Singapura hadir, mantap. Akang, aku belum disapa. Iya Nos, siap. Ya Nada, selamat pagi Nada. Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan pulang ke Pakidulan? Nanti habis Lebaran. Pakidulan itu di mana? Jawa Barat ya? Garut. Kang. Oh Garut. Iya di Garut. Oh kemarin. Ini telah lahir. Kemarin saya mau diajak ke Garut. Garut. Garut tuh ternyata cantik ya, makanannya banyak yang enak. Kemarin diajakin cuma saya keburu pulang ke sini. Iya. Nggak Kan jadi. ada bunyinya. Hari ini telah lahir tukang cukur di kota Garut. Gelo. Bukan Ayo. cukup Kang. Apa? Anak domba. Anak domba banyak di Garut. Domba adu, domba naon deui sok pokoknya pinuh di Garut mah. Segala aya di Garut mah keren. Ayo Ivan Villa, 95 orang lagi. Masa nggak nyampe sih 500 gimana? Berarti oten semua nih yang nonton. Ustadz Alif, laporan ya. Oh iya Bunda, siap. Lapor Bun. Bukan ke saya, ke Ustadz Wafi. Oh iya. Siap nanti. Aku lagi request warna pink. Ya, buat teman-teman yang sudah masuk imsak, alhamdulillah ya. Yang sudah masuk subuh, jangan lupa sholatnya di Masjid Islam ya. Udah 2 kali follow. Iya, kalau udah 2 kali follow udah. Akun saya ada 7, tau nggak? Saya ngikutin si Akang. Jadi kalau ke band yang ini masih ada yang lain, kalau nggak bisa naik. Pesawat ya. Nanti kena band Bun, jangan Bun. Jangan nanti kena report, kena band.
Apa? Kaget sampai Iya, nanti kena report. Masa? Iya, yang bundanya kena report nanti. Oh nggak boleh pesawat. Iya. Oh ya udah jangan. Ya, Nggak, bukannya di pesawat nggak boleh live TikTok. Oh, oke. Siap. Garut daerahnya dingin gak perlu AC. Ya. Pinayang. Ya, masalah, silakan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Tapi jangan lupa, kalau sholat subuh, sholatnya di Masjid Islam. Doain Ustadz Alif nanti mau bikin masjid, teman-teman. Nama masjidnya Adonai Ehad. Jika geus bahasa Saya nih nggak ulang tahun. Kenapa jadi milad? Ulang tahunnya nanti bulan Mei. Belum sekarang, belum. Nanti kirim bunga ya satu-satu ya. Surabaya kondusif, ya. Semoga terkhusus muslim, amin. Rezeki yang paling penting ya. Amin ya rabbal alamin. Nggak seru, nggak ada oyen. Iya benar, cari dong. Makanya ternak tuh, kalau ternak yang di atas lagi nggak ada, kalian yang kirim share-share ke Oten. Emang ada masjid di luar Islam? Nggak ada. Ya, ini ada Nuri. Selamat pagi Nuri. Pagi Nuri. Bang. Ya Bang. Suaranya bagus, Lis juga nih mau. Aduh, aing jadi semangat nih Maya. Gimana Mbak Nuri? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Masya Allah, syukran. Masya Allah. Tapadol. Bang ucapin selamat puasa aja untuk teman-teman apologet Islam Indonesia. Itu aja Bang. Cuma itu aja? Nggak ada yang lain? Kan harusnya kan yang itu, yang non muslim. Saya kan muslim. Oke. Iya. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk hari ini? Ya kasih ilmu aja untuk teman-teman netizen. Oke. Iya. Siap standby dengerin abang-abang semua. Standby dengerin abang-abang semua. Iya, ibu Bunda Mila juga. Amin. Terima kasih Mbak Nuri. Iya, makasih giftnya waktu itu Bunda Mila. Oh pas dapat ya, alhamdulillah. Dapat, alhamdulillah. Ini bagus nih Kang, dia jago nih ditanya lanjutan surat kalau nggak salah waktu itu ya. Enggak, apa ya waktu itu ya? Pertanyaan. Apa ya waktu itu? Duluan, biasanya duluan. Iya, nanti ikutin lagi ya. Iya. Siap. Iya. Ya, sorry, parfum masuk tubuh tadi baru selesai subuh, Bang Hos. Di sini di wilayah Makassar. Masya Allah, keren. Di Baru Makassar selesai. baru masuk subuh. Baru ya, selesai. Baru selesai duluan ya subuh. waktunya. Ya, betul. Tempo hari ribut logika di room saya. Dia naik. Ternyata dia sudah lama dibawa. Saya debat sama teman Kristen. Itu gara-gara apa tuh? Dia
mau framing, dia katakan bahwa Islam itu Tuhannya membela pencuri, kan begitu katanya, dia bawa hadis. Kata siapa? Kata si logika? Bukan, si teman Kristen ini, logika belum naik. Kok saya bilang, kau itu tidak baca Bible kau, coba kau baca kisah Yakub, Esau dengan Ribka, Ishak, coba kau baca. Di situ Tuhan kau bela penipu tidak? You tahu Israel itu berasal dari kata apa? Dia bilang katanya jalan keselamatan, otak kau buntu. Israel itu berasal dari kata penipu, Yakub menipu, mengambil kesulungan Esau, dan Tuhan kau bela penipu. Itu versi Bible ya Bang? Versi Bible ya. Naik si logika protes, karena saya turunin itu, karena dia bawa hadis mau gitu. Dia bilang, kenapa kau turunin itu? Kan kau itu logika. Saya bilang, kau itu dengar kau baik-baik, saya punya nasihat. Kalau kau belum bisa membela Islam, setidak-tidaknya jangan kau berdiri di barisan perusahaan Islam. Tuh, kalau kau belum mampu jadi pejuang, jangan kau jadi pecundang. Kau bodoh kali, kau pakai otak kau sekarang gitu. Kau naik di sini bela-bela Kristen. Saya debat dengan Kristen sini, kau yang kepanasan di bawah. Saya kick Kristen, kok kepanasan di bawah. Saya kick itu bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tapi karena dia framing, dia tidak pakai data, dia bawa hadis-hadis yang tidak sesuai. Itu tidak dipakai hadis begitu di Islam. Lalu kau naik sini kau marah-marah pula. Kau bawa ayat-ayat Al-Quran untuk menyerang Islam. Saya bilang, kau itu bodoh, kau tidak pikir, kau itu sadar tidak sadar. Kau sudah tergeser, terbawa ke C1 sampai C6. Mau tak jelasin kau konsepnya C6. Bodoh kau. Pakai kau otak. Jangan gara-gara uang 500.000 kau jual agamamu, kau serang teman-teman Islammu. Itu Tristan itu sudah mulai sadar. Coba Tristan ya, mulai sadar. Dia udah murtad sekarang. Nah, saya kurang tahu karena saya tanya dia, kau masih Islam? Dia bilang saya masih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bilang saya tidak tanya kau bersyahadat, saya nanya kau masih Islam. Dia bilang gitu. Dia kalau bilang, syahadat, pengucapan syahadat semua juga bisa. Kalau sekarang karena udah familiar ya. Tapi kalau untuk meyakininya itu nggak ada di mereka itu. Meyakini terus diperbuat dengan kelakuan gitu kan, diyakini dengan hati itu nggak ada. Hanya di ucapan aja bisa mereka. Kalau udah murtad saya kurang tahu kalau udah murtad ya, tapi udah itu bodoh kalau murtad ya. Apa yang kau ikuti? Mending kau masuk Buddha. Buddha itu masih mending daripada Kristen. Kenapa saya katakan? Nggak apa-apa, mending masuk Kristen dia Bang. Dia cocok di Kristen dengan watak dan kelakuannya, dia cocoknya di Kristen. Iya, saya pikir kalau kau mau pindah agama, mending ke Buddha aja. Buddha itu, Siddhartha Buddha Gautama itu Nabi Yeskel dalam kitab Yahudi. Masih mending itu. Daripada kau di Kristen, kau nyembah. Siapa yang kau sembah itu? Itu baru secara ontologi saja. Itu sudah kita tahu siapa yang disembah. Gimana kalau epistem dan aksiologi? Kalau masuk di epistemologi, aksiologi lebih parah lagi. Mending masuk Hindu sekalian. Masuk Hindu. Kemarin itu ada orang Hindu, saya juga diskusi dengan orang Hindu. Dia katakan, kami juga Tritunggal Bang. Saya bilang, ya Dewa apa, Brahma. Tapi Bang Koto izin, Hindu banyak pindah Islam di Hindunya. Iya, betul. Banyak sekali, sekarang hampir nomor 2 terbesar loh Islam di India itu. Gara-gara kelakuan ini, pemerintahannya itu yang membiarkan pemerkosaan, segala perkaosan dan segala macam itu. Perempuan-perempuannya sendiri itu demo loh di kota-kota besar tuh karena rawan sekali di sana itu. Nggak ada aturan, nggak ada adab gitu. Makanya akhirnya orang berpikir agama apa sih seperti ini gitu. Jadi besar. Hindu itu sudah menubuatkan juga Bunda ya. Kitab Weda itu sudah menubuatkan tentang kedatangan Rasulullah. Hampir semua kitab, karena saya belajar hampir semua agama ya. Agama itu tidak hanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tidak Bunda. Ada Medan, ada Zoroaster, banyak agama di muka bumi. Banyak ya.
Iya. Nah, saya pernah bilang gini sama pendeta itu Pak Yunus apa itu? Bilang begini, coba Pak Yunus cari seluruh kitab suci agama, seluruh agama. Kira-kira agama apa yang paling memuliakan Isa? Tidak bisa dia jawab. Karena semua agama yang ada di muka bumi ini, semuanya ya, yang paling memuliakan Isa itu Islam. Yang saya heran, satu-satunya agama yang mengutuk Isa itu cuma Kristen. Belajar agama-agama lain, Medan, Zoroaster, Hindu, Buddha, tidak ada yang mengutuk Isa. Yang mengutuk Isa itu cuma Kristen. Mana ada agama yang pernah mengutuk Isa? Tidak ada. Yang ada itu Kristen. Yang memuliakan justru Islam. Dia 180 derajat, berbeda 180 derajat. Satu mengutuk, satu memuliakan. Padahal jelas sekali ya, kejadian berapa tuh ya, kejadian 18. Abraham kan disebut itu bapak segala orang percaya, kan begitu. Ya, barang siapa mengutuk Adam, kata Allah itu, maka aku akan mengutuknya, memberkahi maka aku akan memberkahinya, kan seperti itu. Kalau kita lihat Adam ini kan punya 2 anak, Ishak Ismail itu perjanjian kekal itu kan diberikan kepada kedua anaknya ini, Ishak Ismail ya. Kalau dia mengutuk Abraham, sama dia dengan mengutuk Isa. Karena Isa turunan Abraham dari Ishak, kan begitu. Apalagi kalau dia mengutuk Rasulullah. Karena Rasulullah turunan dari Ismail. Pertanyaannya budaya Kristen sampai detik ini mengutuk Abraham. Itu yang masalah. Sementara Allah sudah berfirman itu. Ini semua sudah kegenapan. Memang perlawanan iblis itu secara epistemik memang tidak pernah berhenti. Perlawanan itu bentuk perlawanan, hanya mereka tidak pelajari itu. Bahkan ketika saya debat dengan mahasiswa Kristen yang semester 8, saya bilang, yuk pelajari ini enggak? Dia bilang, tidak, kami belum pelajari memang. Mungkin tingkat 1 belum pelajari, tapi kalau masuk S2 atau S3 mungkin ya sudah pelajari ya. Kan begitu. Jadi saya katakan sama teman Kristen, saya katakan, coba kau pelajari baik-baik sejarah Bible kau ya. Sangkut pautkan antara nubuatan di kitab Tanakh perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah dia sejalan? Kalau dia tidak sejalan, dia sudah bisa berpikir. Itu kenapa bisa tidak sejalan? Nubuatan dan penggenapan mesti sejalan. Tidak bisa dia bertolak belakang gitu. Tidak bisa dia miring kiri miring kanan. Karena realita eskatologi 2000 tahun lalu sudah diucapkan, sekarang masa depan itu pasti dijawab. Itu pasti dijawab, saya katakan begitu sama mahasiswa itu. Jadi pakai otak kau, buka otak kau tuh, buka otak kau. Coba kau lihat Islam. Islam itu ya, tiap kali dia duduk, dia sholat tuh, dia memberkahi Abraham. Saya katakan 1 hari 5 kali. Lah coba kau sampai detik ini coba. Saya nanya sama kau, Hagar Ismail itu. Pasti kau akan jawab, Hagar itu budak. Melakukan pelecehan dengan Abraham, lahirlah Ismail. Itu kenapa? Karena doktrin dogma. Karena wacana itu yang sudah selesai pembahasannya, dibelokkan sejarahnya. Lalu kau ikuti. Itu bentuk perlawanan iblis. Iblis sudah katakan bahwa saya akan menyesatkan manusia itu sampai, kan begitu. Sampai selama-lamanya, kan itu janji iblis. Tidak sadar kan begitu. Jadi kalau kau kutuk Abraham, sama kau kutuk Isa, kan begitu. Dan buktinya memang kau kutuk Isa. Dalam Bible kau itu Roma mengutuk Isa. Sebenarnya Roma sudah menyampaikan pesan secara epistemik ya. Roma menyampaikan pesan. Di Bible itu banyak sekali pesan Roma sebenarnya, pesan para penulis. Makanya saya pernah bilang dalam Bible itu mulai dari Tuhan sampai Paulus itu dihinakan, mulai dari Tuhan sampai malaikat pun dihinakan dalam Bible itu. Roh Allah dihinakan. Kalau kita belajar epistemiknya ya. Nabi apa yang tidak dihinakan dalam Bible? Coba baca baik-baik. Makanya Yahudi tidak percaya itu sama Kristen. Ratusan ayat dihilangkan, ditambahkan, disisipkan. Padahal gampang sebenarnya kalau kita mau pelajari baik-baik ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ilmu histori harus dijawab dengan ilmu eskatologi.
ketika Abraham turun difirmankan Allah, Musa turun difirmankan Allah, ya ini semuanya letaknya di tanah Arab. Musa di semenanjung Sinai, Mesir ya, Gunung Sinai di Mesir, tanah Arab. Ya, itu yang awalnya. Akhirnya dia harus di tanah Arab. Tidak bisa dia berakhir di tanah Roma. Sama Abraham. Ya, Abraham itu bukan orang Israel. Dikit Bang Goto, coba buat teman-teman Kristen pakai nama yang baik, ya. Jangan kayak gitu. Katanya harus toleransi. Tapi kalian sendiri yang memulainya. Giliran dibalas, kalian mewek, nangis. Harusnya kita diam maunya kalian, ya terus kalian menghujat ke Rasulullah kita, ke Nabi kita. Nggak bisa kayak gitu. Pakai nama yang baik kalau misalkan kalian ingin toleransi, ya. Kalau ingin toleransi. Kalau misalkan kita melawan, kita bertindak di luar kemauan kalian, jangan salahkan kami, karena kami melawan, harus melawan. Nggak bisa kita itu tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak bisa. Kalau kita itu, kalau kita dijolimi, kita akan membalas, kita akan melawan. Jangan sampai nanti pas kita melawan, kalian teriak-teriak intoleran lah, apalah segala macam disebutin sama kalian. Padahal kalian sendiri yang memulai. Coba pakai nama yang baik, yang sopan. Kita belajar bareng di sini. Mana ada ajaran si Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang. Salam. Sudah bila. Salam. Ungkat Bunda Rahma. Zuma. Iya, udah nggak ada coteng-coteng. Iya. Ajaran Paulus memang gitu ya. Percuma itu bullshit mereka jual ajaran kasih apaan? Kasih es cendol. Apaan? Kalian itu gimana ya? Kalian lahir tuh agama Kristen, lahir dari hujatan. Puasa enggak ini? Puasa enggak? Puasa, kenapa Bang? Ya, udah murtad belum? Ya, kita umat Muslim semuanya di sini lagi berpuasa. Semoga dijauhkan dari iblis yang mati terkutuk di kayu salib. Ya, iblisnya itu disembah di bumi, ya. Makanya dia bilang bumiku luas maka sembahlah aku saja. Itu iblis. Nah, itu iblis yang menggendong Tuhanmu ya. Menggendong Tuhanmu kemana-mana ya. Iblis yang menggendong Tuhanmu ya kemana-mana ya. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tuhan siapa yang digendong? Oleh iblis. Tuhannya si bocor. Tuhanmu dibawa oleh iblis Itu iblis. Tuhanmu dikerjai oleh iblis. Tuhanmu dijahilin oleh iblis. Tuhanmu dibuli. Tuhan siapa yang dibuli oleh iblis? Tuhannya si bocor. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Tuhannya si bocor digendong-gendong, dibawa, dibopong oleh iblis. Kesian kalau Tuhanmu. Mengutus setan. Tuhanmu. Ayat 83. Tuhanmu itu kenapa dikerjain oleh iblis? Bro, kenapa Tuhanmu dicobai iblis? Tuhan-Tuhanan apa? Ayo, Tuhan kok dicobai, dibawa oleh iblis kemana-mana, dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke atas bukit. Tuhan dikerjain iblis. Tuhan apaan? Tuhan-Tuhanan ya? Setan itu masuk. Tuhanmu Tuhan-Tuhanan ya? Ayo, Tuhan-Tuhanan ya? Ayo, Tuhanmu Tuhan-Tuhanan ya? Tuhannya Tuhan-Tuhanan dibuli oleh iblis, dikerjain oleh iblis. Aduh mama kesian ya. Tuhan dibawa-bawa. Kalau manusia wajar bro, yang kurang ajar itu Tuhan. Kurang ajar Tuhan itu dikerja iblis. Kurang ajar bener ini iblis kecoba Tuhan nyoten. Aduh ya Allah ya Rabbi, Tuhan kok dibawa kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tuhan siapa yang dibawa oleh iblis? Tuhannya si bocor. Tuhannya si bocor
besar dibawa oleh iblis, dikerjain oleh iblis, dijahilin oleh iblis, dibully oleh iblis. Tuhannya dibawa-bawa. Kasihan kita lihat ya gambarnya ya ketika bin Sahar. Iblis itu minta disembah. Ya itu Tuhanmu itu. Tuhanmu itu. SBT minta disembah. Tuhanmu. Engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Itu minta dia disembah. Itu logika hukum di pengadilan. Anda menuduh orang, Anda harus membuktikan orang ini ngapain aja gitu loh. Mana saya tanya tadi kan, kitab Anda itu pernah direvisi? Iya, ya kan? Terjemahannya iya. Ada TB1, ada TB2. Itulah yang saya bukan menyalahkan A ini A itu, tapi saya menanyakan kitab Anda pernah direvisi. Itu kan bukan merubah. Saya bukan menanyakan terjemahan. Saya menanyakan pernah direvisi tidak? Itu saya tanyakan. Loh iya terjemahan. Kalau yang Anda maksud terjemahan ya. Saya bukan terjemahan. Saya menanyakan kitab Anda pernah direvisi. Loh kitab aslinya nggak pernah direvisi, itu manuskrip kok. Gimana revisinya coba? Jadi kalau Anda revisi loh, saja makanya belum ini, tahu. Jangan hanya asal bernarasi, tapi ketika dituntut pembuktian terbalik, Anda nggak bisa jawab. Gitu. Yang saya dengar tadi gini, ketika Abi mengatakan hal demikian, kalian pun tidak bisa membuktikan. Contoh begini, ada saksi tidak? Kalian juga tidak ada saksinya. Bukan nggak bisa membuktikan. Jangan bilang kalau saksi. Mana buktikan? Bukan nggak bisa membuktikan. Dijawab dulu gini, abolisme. Itulah modal kalian. Abolisme ini loh. Ketika Nabi menerima wahyu itu antara Allah dan Nabi Muhammad. Sedangkan kejadian di kitab Anda itu seluruh kota Yerusalem, masyarakat Yerusalem mengetahui bahwasanya ada orang-orang suci yang bangkit dari kubur pada waktu itu. Kalau itu benar, coba sebutkan satu saksi saja. Ayat 1 sampai 4 saya udah jelaskan. Ayo kita apple. Ya mana saksinya? Mana coba buktikan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 tadi saya jelaskan, Nabi. Itu. Ya itu Lukas saja yang menjadi saksi, terus pembuktian pembenaran Lukas ini, pembenaran berita Lukas ini siapa yang menyaksikan? Jawab dulu pertanyaan saya, Abi. Loh, gimana sih ini orang? Gimana sih? Lukas mengatakan seperti itu ya kan? Maka harus didukung oleh orang-orang yang melihat ya kan? Yang melihat kejadian waktu orang-orang suci bangkit dari kuburnya. Kok Lukas saja yang melihat, gimana sih? Itu hal yang ajaib loh, kejadian yang ajaib. Masa Lukas saja yang mengetahui? Kan gak mungkin. Secara logika orang sehat ya, logikanya orang sehat itu gak mungkin. Itu cara pikirnya. Sedangkan Nabi Muhammad itu cuma antara Allah dan Nabi Muhammad. Sedangkan kitab kau yang menjelaskan bahwasanya orang-orang suci itu berjalan di kota Yerusalem, itu semua masyarakat mengetahui. Seharusnya ada satu saksi saja loh. Anda tidak bisa menunjukkan itu.